Si gendut ini sangat ceroboh sampai ketika dia mencoba pedang keluarganya, dia melukai dirinya sendiri. Dia nyaris tidak selamat, dan sesuatu dalam dirinya berubah sepenuhnya. Dia berhenti makan terus-menerus, dan malah mulai berlatih. Si gendut mulai berlari sepanjang hari dan merawat kukunya setiap kali dia beristirahat. Kemudian dia berlatih siang dan malam, mengayunkan pedang kayunya berulang-ulang. Dia mengabaikan kelelahannya, dan bahkan ketika instruktur menyuruhnya berhenti, dia tidak mendengarkan. Dia terus melakukannya berulang-ulang bahkan ketika hujan, sampai tangannya lecet dan berdarah, dan pedang kayunya akhirnya patah. Hanya dalam sebulan, dia mempertajam setiap gerakannya hingga sempurna. Melihat tangannya yang kasar, dia benar-benar puas dengan hasilnya. Tetapi tubuh manusia memiliki batasnya, dan dia akhirnya kehilangan kesadaran karena kelelahan. Meski begitu, dia terus berlatih, dan setelah beberapa waktu dia tidak gemuk lagi. Bahkan guru pedangnya terkejut dengan kemampuannya menggunakan pedang dan teknik mana. Jadi, apa yang membuat si gemuk ini berubah begitu banyak? Begini, tubuhnya sekarang ditempati oleh jiwa dari pedang yang ditusukkannya sendiri, dan itu bukan pedang biasa. Itulah cerita dari sudut pandang seorang pahlawan yang bereinkarnasi menjadi pedang. Selama berabad-abad, dia digunakan oleh banyak legenda. Namun, ikatan paling bermakna yang pernah dimiliki pedang ini adalah dengan satu orang saja, seorang pahlawan bernama Leonberg. Meskipun latar belakang pria ini sederhana sebagai seorang petani, dia mendapatkan gelar pendekar pedang suci melalui ketekunan yang luar biasa dan menggunakan pedang luar biasa ini. Walaupun pedang itu telah berpindah tangan berkali-kali, Leonberg adalah satu-satunya yang dia anggap sebagai teman sejati di hati. Mereka mengembara dari satu benua ke benua lain, menghabiskan puluhan tahun berkeliling dan membersihkan dunia bersama-sama. Akhirnya, tiba saatnya untuk menghadapi bos terakhir, naga putih dari pegunungan Frost. Itu adalah makhluk bersisik perak kolosal yang menghabiskan setiap tetes kekuatan dari Leonberg sebelum dia berhasil membunuhnya. Sayangnya, meskipun mereka memulihkan kedamaian kerajaan, sebuah pencapaian yang memberi Leonberg kesempatan untuk naik sebagai penguasa negara, kemenangan itu datang dengan harga yang mahal. Dengan dunia yang sekali lagi melihat sinar matahari dan keindahan, pedang itu akhirnya disimpan setelah berabad-abad membantai monster. Pedang itu diwariskan melalui garis keturunan Leonberg selama beberapa generasi, tetapi tidak ada penerus yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan di hati pedang itu oleh sahabatnya. Dengan setiap pangeran yang datang di generasi berikutnya, mereka tumbuh semakin tidak kompeten dan kurang bersemangat. Kualitas yang biasa-biasa saja ini mencapai puncaknya, ketika pedang itu diwariskan kepada seorang pemuda gemuk tak berguna. Saat pangeran gendut itu mengayunkan senjatanya yang sah, pedang itu merasa ngeri. Bocah gemuk ini adalah anak nakal yang tidak tahu bagaimana menggunakan pedang. Pedang itu dengan cepat melakukan pengecekan statistik, dan sebuah jendela sistem menampilkan semua yang perlu dia ketahui tentang anak itu. Namanya adalah Adrian Leonberg, seorang anak gemuk berusia 16 tahun yang kemampuannya berkurang drastis jika aku menghitung dengan benar. Sederhananya, sifat-sifatnya menggambarkan dia dengan sempurna sebagai orang bodoh yang tidak berguna dengan sedikit atau tanpa stamina. Ditambah lagi, dia menderita gangguan sensitivitas mana. Meskipun nama keluarga anak itu dengan jelas menandainya sebagai keturunan Leonberg, kondisinya sangat menyedihkan. Statistik menunjukkan sebaliknya, anak laki-laki itu sangat lemah sehingga kesulitan mengangkat pedang dengan tegak. Dia hanya omong kosong belaka, dan pernyataan-pernyataannya terus-menerus membuat pedang itu jengkel. Setelah menyebut nama pahlawan suci, anak itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengangkat pedang dan mulai mengayunkan senjata itu tanpa tujuan, membuat semua orang di sekitarnya ketakutan. Saat gumpalan lemak itu menyerbu tanpa berpikir, para pelayan hampir tidak punya waktu untuk menghindar agar tidak terkena sabetan yang meleset. Kebodohan mencapai puncaknya ketika pangeran yang ceroboh itu tersandung kakinya sendiri dan secara tidak sengaja mengarahkan bilah tajam itu tepat ke perutnya sendiri. Saat dia jatuh, tidak ada kejutan plot. Dia sebenarnya malah tertusuk oleh pedangnya sendiri. Semua orang yang berdiri di sana ngeri melihat tragedi itu dan berlari untuk membantu sang pangeran muda. Tapi jangan lupakan pedang itu, yang sedang mengalami masa terburuk saat ini. Namun, kurasa kematian anak itu tidak terlalu buruk.
Biar kujelaskan kenapa. Idrian gagal mewarisi sifat-sifat yang akan membuatnya tampak seperti keturunan sejati Leonberg. Dia menonjol hanya karena alasan yang salah. Dia arogan meskipun kurang berbakat, dan keserakahannya tak terbatas. Singkat cerita, dia adalah perwujudan sejati dari 7 dosa mematikan. Entah itu nafsu, kemalasan, kerakusan, atau keserakahan. Jika dia menjadi penerus kekuasaan berikutnya, tidak akan ada kerajaan tersisa untuk diperintah. Namun, kesalahan ceroboh yang menyebabkan dia tertusuk itu akan mengubah nasib kerajaan menjadi lebih baik. Pedang itu akhirnya merasuki tubuh pangeran saat dia kehilangan jiwanya. Hanya dalam beberapa hari, para staf yang bekerja di istana mulai menyadari perubahan drastis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kepribadian anak itu. Dia bertingkah seolah-olah telah kehilangan ingatannya. Anak itu bahkan menolak untuk mengingat atau mengakui guru yang selama ini selalu sabar menghadapi kebodohannya. Segera raja tiba di kamar untuk menemui putranya. Hanya dengan melihat, sudah sangat jelas bagi pedang yang sombong itu bahwa pria ini pasti ayah anak nakal itu. Dia agak terkejut bahwa raja tidak terlihat menyedihkan seperti putranya. Bagaimanapun, sang ayah merasa kelakuan putranya cukup mengganggu, karena Idrian bahkan tidak repot-repot menyapanya. Guru Idrian mencoba melindungi muridnya, mengklaim bahwa anak itu sedang mengalami masalah kehilangan ingatan. Para kesatria kerajaan terkejut mendengar berita itu dan menyarankan agar dokter kerajaan memeriksa kondisi mental sang pangeran. Beberapa saat kemudian, setelah dokter selesai memeriksa anak itu, dia menyimpulkan bahwa tidak ada cedera fisik pada otak, meskipun dia berpendapat bahwa trauma atau kejutan psikologis pasti menyebabkan keadaan amnesia ini. Sepertinya raja tidak sepenuhnya yakin, dan Idrian bisa merasakan keraguan yang mulia dari jauh. Raja memberitahunya bahwa hanya mengaku lupa semua kesalahan yang telah dilakukan Idrian tidak akan menghapusnya. Bahkan jika Idrian telah kehilangan semua pengalaman masa lalunya, itu berarti dia juga kehilangan setiap pelajaran yang seharusnya dia pelajari dari kesalahannya. Memikirkan bahwa mereka benar-benar kembali ke titik awal terkait perkembangan Idrian sangat menjengkelkan. Setelah memberitahu putranya betapa menyedihkannya dia, Yang Mulia kemudian meninggalkan ruangan. Sementara itu, Idrian, maksudku pedang di dalam tubuh Idrian, sama sekali tidak senang dengan bagaimana dia diperlakukan. Ini membuatnya bertanya-tanya betapa buruknya anak ini dulunya sampai membangun reputasi semacam ini. Untungnya baginya, setidaknya ada satu orang yang memperlakukannya seperti manusia, ibunya tercinta, yang sangat menyayangi putranya yang kurang berguna itu sampai tetes terakhir. Bahkan, dia menganggap si pemalas ini cukup tampan. Ibu yang penuh kasih itu hanya bahagia putranya kembali. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana dia akan hidup tanpanya. Pedang itu hanya bisa merasa kasihan pada sang ibu, berduka untuk seorang putra yang sudah tiada. Malam tiba, dan ibu yang bahagia itu akhirnya memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Melihatnya begitu gembira memaksa pedang itu untuk merenungkan kenyataan situasinya. Dia benar-benar membunuh keturunan temannya, padahal seharusnya dia melindungi mereka. Tapi, pedang itu mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu bukan salahnya, dan menyesali yang sudah terjadi tidak akan ada gunanya. Saat ini, setidaknya dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki keadaan dan menebus semua kegagalan Idrian yang asli. Tubuh ini gemuk dan tidak ada yang bagus darinya. Dengan pemikiran itu, dia menentukan langkah pertamanya, yaitu membangun kekuatan. Dia berencana memulai pengejarannya terhadap kekuatan dengan menempa inti mana di dalam dirinya. Dengan percaya diri, Idrian menarik napas dan mulai memusatkan mana. Namun mana itu menghilang begitu saja seolah tidak terjadi apa-apa. Tubuhnya jelas menolak menerima aliran masuk mana. Dia mencoba lagi. Berusaha sekuat tenaga, hanya untuk berakhir dengan kegagalan. Idrian menyadari dengan pahit bahwa tubuh ini sangat lemah. Saat dia tenggelam dalam kesedihan, secercah harapan datang dalam wujud seorang pelayan. Pelayan itu membawa tonik yang dikirim khusus oleh ratu. Tonik itu mungkin tidak terasa enak, tetapi akan sangat berkhasiat untuk tubuhnya yang lemah ini. Saat pelayan itu mendesaknya untuk meminumnya, dia mulai khawatir akan hal terburuk. Ini bukan pertama kalinya dia membawa tonik ini, dan mengingat bagaimana Idrian bereaksi keras sebelumnya, dia takut sejarah akan terulang kembali. Tapi untungnya bagi dia,
tidak seperti Idrian yang sebenarnya dan tidak berguna yang tidak pernah mengerti. Nilai tonik impor ini, Idrian kita dapat dengan jelas melihat bahwa cairan ini diperkaya dengan mana. Tanpa menunggu semenit pun, ia merebut cangkir dari nampan dan mulai meneguknya, yang membuat pelayan itu terkejut. Setelah ia menghabiskan isinya, ia dengan tegas menyuruh pelayan itu pergi. Setelah pelayan itu pergi, ia mencoba mengumpulkan mana di dalam tangannya sekali lagi. Untungnya, tonik yang ia minum bukanlah tipuan. Meskipun jumlah mana yang mampu ia kumpulkan masih belum mencukupi, ia memutuskan untuk bereksperimen lebih lanjut. Ia segera menyusul pelayan yang menyajikannya tonik dan bertanya apakah ia punya lebih banyak barang bagus ini. Beberapa hari berlalu, dan seringai serakah itu, di wajah tembem Idrian sudah cukup menjadi bukti bahwa dia akhirnya berhasil menciptakan inti mana. Baginya, menciptakan inti mana akan menjadi hal yang mudah jika bukan karena tubuh tuanya. Justru karena itulah dia lupa memperhitungkan satu variabel. Mana yang menyala di dalam hatinya mulai menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Bagian dalamnya terasa seperti terbakar, dan dadanya seperti akan meledak kapan saja. Ya, menciptakan inti mana memang selalu menjadi proses yang menyakitkan, dan jika dia gagal menahannya dan kehilangan kesadaran, dia akan celaka. Jadi, anak itu melakukan yang terbaik untuk berkonsentrasi dan menyelaraskan dirinya dengan mana yang mengambil alih hatinya. Akhirnya, dia berhasil mengatasi bagian terberat dari proses tersebut, dan usahanya tidak sia-sia. Dia merasa bangga pada dirinya sendiri, bukan hanya karena dia berhasil menciptakan inti mana, tetapi karena kali ini, inti mana itu miliknya. Di kehidupan sebelumnya, dia membantu pemiliknya menggunakan inti mana, tetapi kali ini berbeda, dan dia hampir tidak bisa menahan kebahagiaannya. Dengan inti mana yang selesai, dia menerima notifikasi sistem, jenis yang sama yang dulu Idrian gunakan untuk mengirim ke penggunanya, tetapi kali ini, dialah yang menerimanya. Dengan satu jendela sistem muncul, rentetan notifikasi mengikuti, yang mengejutkan si gemuk kita. Sederhananya, tubuhnya yang lemah masih menghalangi pemanfaatan potensi penuh jantung mana. Karena itu, dia hanya diizinkan menggunakan beberapa kemampuan keren saja dari sekian banyak yang ada. Untuk saat ini, dia hanya bisa mengakses dua otoritas, mata ketiga dan telinga ketiga, dan itu pun dia hanya bisa menggunakan kemampuan ini dalam batasan tertentu. Sesuai namanya, mata ketiga memungkinkannya melihat lebih jelas, sementara telinga ketiga memungkinkannya mendengar spektrum frekuensi yang luas. Dia bahkan bisa mendengar para pelayan bergosip tentangnya karena alasan yang kurang baik. Tetapi sebelum dia bisa mengawasi para pelayan lebih jauh, rasa lelah menyerangnya karena konsumsi mana menyebabkan penglihatannya memburuk. Tentu saja, Idrian tidak menyukai batasan-batasan yang dikenakan pada untuk membatasi potensinya. Dulu, saat dia hanyalah sebuah pedang, dia memiliki kemampuan untuk melihat dan mendengar segala sesuatu ke segala arah. Tapi sekarang, dia hanya bisa mengeluarkan sedikit mana untuk menggunakan telinga ketiga dan mata ketiga untuk sesaat. Namun, dia optimis bahwa begitu kapasitas mana keseluruhannya meningkat, dia akan mampu melakukan lebih dari itu. Meskipun kapasitas mananya rendah, nafsu makannya juga sangat besar, dan dia saat ini kelaparan. Dalam mengejar kekuatan, pedang itu hampir lupa bahwa dia mendiami tubuh manusia dan harus membiasakan diri dengannya. Beberapa waktu kemudian, dia bisa melihat ibunya yang sangat menyayanginya sekali lagi, dan dia jauh lebih bahagia daripada yang kita duga. Pernah melihatnya sebelumnya, sumber kebahagiaannya berasal dari fakta bahwa putranya benar-benar meminum habis setiap tetes tonik yang dikirimkannya. Saat dia sibuk memberikan kasih sayang keibuan, seorang tokoh baru muncul. Ketika ibunya bertanya apakah dia mengenali orang ini, Idrian dengan berani menyangkalnya. Sementara pria yang tampak sangat mengintimidasi ini adalah saudara laki-laki ibunya. Pada dasarnya paman Idrian, sang ibu berharap pamannya akan membantu keponakannya dengan ingatan yang hilang. Namun, sang paman memiliki perspektif yang berbeda tentang situasi anak itu. Ingatan yang dimiliki Idrian sejak awal tidak terlalu penting, jadi pada dasarnya adalah usaha yang sia-sia membantu memulihkan hal yang tidak berguna itu. Koleksi. Ucapan kasar ini membuat anak kita menyadari bahwa pria ini memiliki dendam mendalam terhadap Idrian. Untuk saat ini, pria itu hanya bisa menjanjikan satu hal, membantu Idrian mengurangi lemak berlebih dan menambah otot.
Mengharapkannya melakukan sesuatu di luar kemampuannya saat ini akan terlalu berlebihan. Ibu itu bersyukur bahkan untuk sebanyak ini. Sementara itu, cara pria ini menatap anak kita dengan tatapan penuh nafsu menunjukkan bahwa dia akan mengalami masa sulit, bisa dibilang begitu. Dalam adegan berikutnya, anak malang itu ditendang keras ke tanah. Bajingan itu benar-benar menatap anak tak berdaya itu seperti serigala kelaparan. Dia memperjelas, Idrian bahkan tidak diizinkan untuk bernapas kecuali dia diberi izin. Hanya jika dia berminat, dia akan mengajarkan Idrian ilmu pedang keluarga yang paling didambakan dan sakral. Tentu saja, ini membuat pria gemuk kita sangat kesal. Bagi seseorang yang bertanggung jawab atas kesuksesan keluarga ini, sangat memalukan bagi orang-orang ini untuk bertindak tidak berterima kasih terhadap orang yang menciptakan gaya mereka. Idrian yang marah berdiri kembali dan bersumpah bahwa dalam waktu 6 bulan, dia akan membuat pamannya mengakuinya. Jika dia gagal, dia bersedia untuk sepenuhnya mengikuti keinginan pamannya. Akibatnya, jika dia menang, dia ingin pamannya mengabulkan permintaannya. Salah menilai kepercayaan diri anak itu, karena kesombongan, orang paling sombong di dunia langsung menyerah pada persyaratan anak itu. Idrian menerima keadaannya dalam hati. Meskipun dia dengan berani menyatakan kemenangan, dia tahu betul bahwa tubuh ini akan menyulitkannya. Membungkus tubuhnya dengan mana, dia mulai berlari dengan tujuan membakar kelebihan lemak. Tiba-tiba, paman menyadari kehadiran mana di dalam tubuh Idrian, yang sangat mengejutkannya. Dia segera menghentikan lari Idrian untuk mengajukan pertanyaan penasaran. Apakah dia sudah menciptakan hati mana? Orang ini tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyombongkan diri karena dia sangat ingin pamannya merasa terkejut. Ternyata pamannya memang kecewa, tapi bukan karena alasan yang kamu kira. Dia jengkel, bertanya-tanya siapa yang menyarankan dia sampai sejauh mengembangkan inti mana. Karena kenyataan pahitnya adalah, teknik ini hanya diperuntukkan bagi tentara bayaran kelas rendah. Nah, begitu. Semua kepercayaan diri anak kita hancur lebur hanya dengan satu wahyu. Hal-hal yang dia pelajari tidak berharga sama sekali. Beberapa saat kemudian, kepercayaan dirinya, yang sebelumnya membumbung tinggi seperti perutnya, telah mengempis dan Bro mulai putus asa sambil merenungkan kata-kata pamannya. Pamannya menunjukkan kekuatannya dengan membentuk cincin mana dan menyerang Idrian dengannya. Serangan tunggal itu menghancurkan mana yang selama ini sangat diandalkan oleh anak kita. Teknik itu, rantai mana, dapat digunakan untuk menekan aura yang dihasilkan oleh jantung mana. Terlebih lagi, ini jauh lebih mudah dan stabil untuk digunakan. Bahkan keluarga Count Eli, yang sangat berpegang pada tradisi jantung mana, benar-benar hancur 1 abad yang lalu. Sekarang tidak ada lagi yang mencoba menggunakan jantung mana. Dengan penemuan baru ini, Idrian terpaksa mundur untuk mempelajari teori dasar rantai mana. Berikut adalah sedikit pemahaman tentang bagaimana pemanfaatan mana dikategorikan. Penyihir sering mengandalkan lingkaran mana, sementara ksatria merajut rantai mana. Peringkat seorang ksatria ditentukan oleh jumlah rantai yang dapat mereka rajut. Alam pertama adalah rantai tunggal, kemudian rantai ganda, dan itu turun hingga alam rantai penta. Setelah menyerap pengetahuan paling relevan mengenai dunia ini, dia menyadari bahwa pamannya tidak berbohong sama sekali. Dia juga membaca kata kunci yang familiar dalam buku itu, Altringin. Merenungkan masa lalu, Idrian teringat saat seorang pria bernama Ernest Altringin datang mencarinya. Pria itu memiliki kemampuan aneh yang bukan ilmu pedang maupun sihir. Renungan ini membuat anak kita tersenyum, seolah dia telah menemukan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Hari baru tiba dengan kepercayaan diri yang baru. Di luar, saat anak kita meregangkan tubuh untuk pelatihan di depan, pamannya tiba dan bertanya apakah dia membaca buku-buku yang diberikan kepadanya tadi malam. Jika ya, maka Idrian pasti menyadari betapa bodohnya dia membuat inti mana. Namun, bertentangan dengan harapan senior, kepercayaan diri anak kita pada inti mananya telah kembali. Bahkan, menjadi 2 kali lipat. Pria itu menghadapinya, bertanya apakah dia sebodoh itu atau pura-pura tidak mengerti. Idrian memutuskan untuk membiarkan demonstrasinya berbicara sendiri. Dia mulai memancarkan mana dan mengoreksi pamannya, menyatakan bahwa inti mana yang berbeda memiliki mekanisme kerja yang berbeda. Dapat diprediksi,
Pamannya sama sekali tidak menganggap serius kata-katanya dan mengira Idrian hanya bertingkah seperti tentara bayaran keras kepala yang terlalu percaya diri. Para tentara bayaran itu benar-benar gagal melewati bahkan 2 rantai sebelum menyerah. Meskipun dia mengeluarkan tantangan terbuka kepada Idrian, jika dia pikir dia memang berbeda, maka dia bisa membuktikan dirinya dengan mengalahkan seorang ksatria rantai ganda. Jika dia berhasil, sang paman berjanji untuk menjadi walinya seperti yang diinginkan ibunya. Idrian, bagaimanapun, mencoba mencari celah dalam pertahanan pamannya, bertanya-tanya apakah memiliki pamannya sebagai wali bahkan bermanfaat. Pernyataan ini dianggap sebagai penghinaan serius terhadap kehormatan sang ksatria. Dia, yang menyatakan dirinya seorang bangsawan kerajaan, komandan pasukan utara, pemimpin Laskar Hitam, dan salah satu dari 5 singa perak yang mengabdi pada Yang Mulia, seorang ksatria yang telah merajut 4 cincin, seorang ksatria rantai 4, tidak akan menoleransi kelancangan seperti itu mempertanyakan kemampuannya. Pria yang menakutkan itu mulai melepaskan sejumlah besar mana yang dahsyat, begitu kuat hingga menghancurkan tanah di bawah kakinya, hanya untuk menekankan maksudnya. Dia berharap ini cukup untuk membuktikan kemampuannya. Sementara pria ini bukan main-main dan Idrian sedang belajar dengan cara yang sulit, sebelum paman meningkatkan situasi sampai mengancam nyawa pangeran muda, para ksatria yang berdiri di dekatnya tidak punya pilihan selain mengangkat senjata mereka melawan sang Count. Taruhannya tinggi dan Idrian akhirnya menyadari bahwa ini akan membutuhkan upaya lebih dari yang dia kira semula. Tak lama kemudian, Idrian terbaring di lantai seperti karung gandum, kelelahan akibat kardio berat yang dilakukannya untuk menghilangkan semua lemak tak diinginkan yang sangat disukai tubuhnya. Bayangan angku sang Count terus muncul dalam ingatan anak kita. Jika dia gagal mengalahkan seorang ksatria rantai ganda, orang itu dengan wajah penuh bekas luka yang sombong akan mempermalukan dan meremehkannya sepanjang hidupnya. Saat anak kita kembali ke kamarnya, dia tiba-tiba disambut oleh tabib yang telah menunggunya. Sementara tabib berusaha sebaik mungkin untuk berbasa-basi dengan sapaan dan basa-basi yang menyenangkan, si gemuk ingin dia langsung pada inti pengejaran dan langsung ke agenda. Ternyata, pria ini diperintahkan oleh ratu untuk menyembuhkan pangeran muda agar ia pulih lebih cepat. Tapi anak kita menghindari mantra penyembuhan itu seperti wabah dan mengusir pria itu dari kamarnya karena dia tidak tertarik pada penyembuhan magis. Lagi pula, sihir penyembuhan bekerja seperti pembalikan waktu. Itu memulihkan semua cedera kecil dan kerusakan pada otot, yang berarti tubuhnya tidak akan bisa tumbuh secara alami dan usahanya akan sia-sia. Pada suatu hari, saat anak kita sedang makan, kakak laki-lakinya menerobos masuk ke ruang makan. Tentu saja, pedang itu tidak mengenali orang yang berisik ini, jadi seorang ksatria membungkuk ke telinganya dan melengkapinya. Nah, orang ini adalah pangeran ketiga, dan aku bisa langsung tahu kalau dia adalah tipe kakak manhwa toksik yang tipikal. Bahkan sekarang pun, dia di sini untuk mengejek Idrian atas kejadian baru-baru ini ketika dia secara tidak sengaja melukai dirinya sendiri dengan pedangnya dan hampir meninggal. Tentu saja, dia tidak tertarik menanggapi sindiran yang jelas seperti itu dan ingin kakak laki-lakinya melakukan sesuatu yang produktif dengan waktunya. Kakak yang memancing amarah itu terpancing amarahnya dan memutuskan untuk beralih ke rumor berikutnya yang dia dengar. Kabar yang beredar adalah bahwa Idrian membuat taruhan dengan Count Belhart, dan karena taruhan itu mencakup dia menghadapi seorang ksatria rantai ganda, maka yang licik dan kakak laki-laki yang jahat menawarkan diri menjadi lawannya. Anak kita sama sekali tidak tahu siapa orang bodoh brengsek ini. Yang ada di pikirannya hanyalah kenapa keturunan keluarga ini menyebalkan semua. Orang yang mengejeknya barusan adalah pangeran ketiga, Pangeran Gilin, yang dikenal karena bakat dan ilmu pedangnya. Sang anak ajaib membentuk 2 cincin di usia 4 tahun, jadi dia benar-benar kekuatan yang patut diperhitungkan. Seorang pelayan datang untuk menginterupsi keributan dan mengungkapkan setumpuk surat untuk Idrian. Anak kita tidak tahu kenapa semua surat ini datang padanya padahal sebelumnya tidak ada yang tertarik padanya. Tiba-tiba, perhatiannya tertuju pada subjek surat-surat itu. Banyak dari surat-surat itu adalah meminta berduel dengan pangeran. Beberapa menawarkan diri menjadi rekan latih tandingnya. Singkat cerita, semua orang ini pada dasarnya sedang merencanakan cara untuk mengalahkan pangeran tanpa konsekuensi. Pangeran sangat marah melihat keberanian mereka.
Untuk membantu mereka melampiaskan frustrasi, dia memanggil seorang pelayan dan memerintahkannya untuk menuliskan semua nama orang yang mengirim surat-surat itu. Di adegan berikutnya, pangeran sedang berlatih ketika tiba-tiba, Komandan Utara melemparkan pedang kayu kepadanya, sangat yakin dengan gagasan melatih pangeran sedikit ilmu pedang. Dia tidak ingin mendengar alasan atau disalahkan karena dia tidak bisa mengajari sang pangeran. Idrian membungkuk untuk mengambil senjata itu. Sedikit kesal karena orang ini tidak bisa menyerahkan pedang itu dengan sopan. Tapi saat itu juga, sesuatu terjadi. Seluruh tubuhnya tersentak saat otot-ototnya kejang tiba-tiba. Ini membuat Balorhart bertanya-tanya apakah anak itu sudah menerima perawatan sihir penyembuhan. Anak itu mengejeknya karena tidak tahu alasannya. Bahkan ketika dia adalah bagaimanapun, setelah menerima sihir penyembuhan, otot-otot hanya kembali ke keadaan semula dan menolak untuk tumbuh. Balorhart setuju dengan itu dan berbagi bagaimana dia tidak mencoba untuk fokus pada sihir penyembuhan. Untuk saat ini, dia akan mendemonstrasikan keterampilan yang dia inginkan. Idrian untuk menyaksikan dengan penuh perhatian. Teknik ini adalah teknik pedang rahasia kerajaan, yang digunakan para ksatria saat membangun fondasi inti mereka. Senjata berayun dengan dahsyat saat Ksatria menebas ke segala arah. Pertunjukan ilmu pedangnya yang sempurna berakhir dengan gerakan spiral yang indah, membuat Balorhart meninggalkan sang pangeran tanpa kata-kata. Di akhir demonstrasi yang indah itu, Idrian bertanya-tanya apakah ini benar-benar teknik dasar bagi para ksatria. Balorhart menganggapnya sebagai penghinaan dan menjelaskan bahwa senjata latihan kurang tajam. Tetapi lebih baik tetap berpegang pada dasar-dasar untuk belajar ilmu pedang. Tiba-tiba, Bro mulai tertawa pada gurunya. Wajah Idrian telah menyadari bagaimana penguasaan pedang telah berkembang. Keahlian pedang hebat yang membantai naga gila itu, kini justru digunakan sebagai teknik latihan rendahan. Wajah Bro tampak terpukul, sementara gurunya mendesaknya bahwa teknik ini tidak akan cukup untuk memenangkan taruhan. Jadi setelah dasar-dasarnya, dia selalu bisa pergi ke guru lain. Pangeran Idrian menolak gagasan keahlian pedang lain, sangat percaya bahwa teknik ini akan lebih dari cukup. Kata-katanya membuat Balorhart sedikit kesal, tetapi pada akhirnya dia mengikuti keinginan Idrian. Kembali ke sesi latihan, anak kita sedang melatih ayunan pedangnya, menganalisis mengapa teknik pembantai naga diperlakukan sebagai teknik rendahan. Dia mengerti bahwa alam seharusnya berevolusi ke arah ini, dan bahwa teknik Balorhart sebenarnya kurang memiliki semangat membunuh naga meskipun eksekusinya. Orang-orang yang menolak jantung mana akhirnya lupa bagaimana meniupkan semangat mereka sendiri ke dalam pedang, jadi mereka tidak mungkin memahami nilai teknik pembunuh naga. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, Balorhart membenturkan pedangnya ke Idrian, memperbaiki posisinya dan menasihatinya untuk menempatkan kekuatan ke dalam bilahnya daripada lengannya. Dia menepuk perut pangeran dan kemudian kakinya, memaksanya untuk memperbaiki posturnya untuk mendistribusikan kekuatan secara merata dan tepat ke dalam senjata. Idrian tahu bahwa gurunya benar sekali, tubuhnya saat ini lemah sekali mencoba meniru teknik itu. Teknik yang sama seharusnya bukan sesuatu yang tidak berharga, dan dia ingin membuktikannya kepada dunia dengan tindakannya sendiri. Hari-hari berlalu saat sesi latihan berat anak laki-laki kita berlanjut. Sebulan mengikuti latihan ketat saat sistem memberi selamat kepadanya karena berhasil dalam sebuah misi. Sekarang, tingkat obesitas parahnya telah berkurang menjadi obesitas normal, yang berarti metabolismenya akan menyesuaikan diri dan tubuhnya akan berubah sesuai dengan itu. Sifat kecerobohan hilang, dan latihan hanya akan mempertajamnya lebih jauh. Kapasitas mananya juga bertambah, serta menghilangnya sifat gangguan sensitivitas mana. Idrian mendapatkan kepercayaan diri dengan setiap ayunan, mengetahui bahwa dia telah menempuh jalan yang panjang dari sebulan yang lalu. Seluruh pola pikirnya adalah untuk menyempurnakan tekniknya 1% lebih baik setiap hari. Tenggelam dalam pikirannya lagi, pedang Idrian dihancurkan oleh gurunya, yang telah berulang kali menyuruh anak itu untuk berhenti. Mereka berdiri dalam diam di bawah hujan lebat saat tangan pangeran menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Darah menetes dari genggamannya yang memar saat dia menatap pamannya, bertanya apa yang terjadi. Idrian melihat kembali ke boneka latihan di depannya, bagaimana dia benar-benar menebas kedua anggota tubuhnya dari tebasannya.
Anak kita terdiam, sementara Balerhard membentaknya karena bodoh, yang bisa saja melakukan kerusakan yang sungguh nyata dan ceroboh jika dia memiliki pedang yang pantas. Tangan Idrian penuh kapalan dan luka. Sistem menghadiahinya atas konsentrasinya yang ekstrim dengan trait konsentrasi super. Ini adalah hadiah positif, dan dalam pikiran terakhirnya sebelum pingsan karena kelelahan, anak kita berpikir bahwa dia bisa saja terbunuh barusan. Balerhard menangkap muridnya menatap wajahnya sambil berkomentar tentang keras kepalanya sang pangeran. Di adegan berikutnya, anak kita bangun di tempat tidurnya, menyadari bahwa dia pingsan di tengah latihan. Dia benar-benar memaksakan dirinya saat ini. Tubuh melampaui batasnya, mengingat saat ia menjadi pedang, betapa sempurnanya ia dalam segala hal. Penggunanya dulu adalah pahlawan perang tanpa nama, ahli pedang, raja tentara bayaran, dan bahkan pendiri kerajaan. Ia seorang diri memimpin perang menuju kemenangan, membunuh banyak monster, dan menciptakan jalan bagi para pahlawan untuk berkembang. Gruhon selalu menjadi penasihat dan guru yang luar biasa, dan itulah mengapa ia ingin terus mengayunkan senjatanya sampai ia bisa mencapai kondisi sesempurna itu lagi, mencurahkan seluruh usahanya ke dalam satu hal. Namun, tubuh saat ini terlalu lemah, dan akan menyebabkan kehancuran jika ia tidak beristirahat dengan benar. Sebulan telah berlalu sejak ia menciptakan hati mana, dan dia telah memperoleh gumpalan mana selama waktu itu. Bermeditasi, sang pangeran mempersiapkan diri untuk tingkat berikutnya, yang mana sistemnya siap untuk dia akses. Tubuhnya sekarang dapat dengan bebas mengakses lebih banyak mana dalam perluasan dan evolusi hati mananya. Konstitusi fisik tubuh yang sama juga menyesuaikan diri untuk mengakomodasi hati mana, memungkinkan manfaat fisik. Pada akhir proses, hati mana Idrian berhasil distimulasi. Untuk segera mengujinya, dia meraih pedangnya dan mengayunkannya, setelah memperoleh tingkat seorang pembelajar pedang. Sekarang, dia juga dapat mengakses tingkat aura yang paling dasar, dibuktikan dengan gelombang yang mengalir dari pedangnya. Dasar-dasar telah berhasil dipelajari. Dalam sesi latihan yang akan datang, Balerhard berbicara tentang rumor tertentu yang menyebar di seluruh kerajaan mengenai taruhan. Karena itu, Bro terpaksa melatih pangeran dengan lebih keras, meskipun dia kesal karena Idrian tidak segera mencari pasangan. Orang yang terlintas dalam pikirannya sebenarnya tidak lain adalah putra ketiga dari kekaisaran. Selain itu, anak kita tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi prajurit rantai ganda secara langsung. Jadi dia bertanya-tanya apakah dia bisa melawan orang yang menggunakan satu rantai sebagai titik awal. Idrian melihat ke Kars untuk mendapatkan kabar terbaru tentang tugasnya. Sang ksatria menjawab, meyakinkan sang pangeran bahwa dia telah melakukan persis seperti yang diperintahkan, dan mengirimkan permintaan sparring kemana-mana. Namun, Kars khawatir, mengapa sang pangeran berharap bisa berlatih dengan semua orang ini. Alasannya sederhana. Setiap lawan ini memiliki dendam terhadap pangeran yang menyebalkan dan sombong itu. Itulah mengapa mereka sengaja menggunakan kesempatan ini untuk menyakitinya, tapi itu tidak masalah bagi dia, yang sudah menyadari strategi mereka. Satu-satunya kekhawatiran dia adalah pamannya bertindak sebagai wasit untuk setiap sesi. Ini tugas sederhana untuk memastikan tidak ada yang terluka parah selama pertandingan, sesuatu yang seharusnya tidak sulit bagi Balerhard untuk dilakukan. Beberapa hari setelah sesi ini, pertandingan latihan pertama diadakan. Penantang pertama menatap kagum istana megah sang pangeran nakal. Orang ini bernama Taylor Tilheim, dan dia baru saja putra kedua dari keluarga biasa seorang baron. Bertahun-tahun lalu, pangeran babi gemuk itu mencelanya dan mengejek kakak laki-laki serta ayahnya di depan semua orang, langsung menghancurkan kehormatan keluarganya. Sejak saat itu, keluarga Tilheim kehilangan rasa hormat dan menjadi bahan ejekan. Itulah mengapa dia datang ke sini untuk membalas dendam pada pangeran sombong ini dalam pertarungan ini. Tak lama kemudian, dia bertemu sang pangeran dan menyapanya dengan hormat. Taylor menyoroti levelnya sebagai seorang ksatria magang rantai tunggal, meskipun perkenalannya terlalu panjang untuk pertandingan yang tidak resmi. Jagoan kita bahkan mengalahkannya dan menyebutnya lemah, yang menegaskan kepada Taylor tentang betapa sombongnya pangeran ini. Balerhard menyadari kebencian dan amarah pemuda itu, dan memerintahkannya untuk tenang karena pertarungan bahkan belum dimulai. Bro berubah dari mesin pembunuh menjadi penggemar berat seketika setelah melihat Komandan Utara berdiri di hadapannya.
Bahkan dia berpikir bahwa pamannya lebih pantas mendapatkan gelar pangeran daripada dirinya, yang kemudian Balorhart mengejeknya karena menjadi anak bangsawan yang menyebalkan di masa lalu. Bagaimanapun, kedua petarung diperintahkan untuk mengambil posisi karena pertarungan akan segera dimulai. Keduanya saling menatap. Taylor adalah orang pertama yang melepaskan auranya, bertingkah percaya diri dengan senyumnya saat dia menerjang maju untuk memberi pelajaran kepada pangeran itu. Dia pergi untuk tebasan udara, tapi hanya dari pandangan sekilas, Idrian mengkritik beberapa gerakan yang sia-sia dari ksatria magang itu. Dengan santai, dia akhirnya memblokir serangan itu, membuat ksatria magang itu terpana dengan pertunjukan mana heart-nya. Taylor melompat mundur untuk menjaga jaraknya, mempertanyakan bagaimana mana heart bahkan bisa memblokir mana chain. Pengamatannya sebenarnya benar, kecuali fakta bahwa Taylor hanya menggunakan satu chain. Jadi itu bukan perbedaan besar dan hanya membuat sang pangeran merasa sedikit geli. Menariknya, para penonton semua mulai mendengar suara unik yang berasal dari pedang itu, yang bahkan membuat paman anak itu terkejut. Fenomena ini disebut tangisan pedang. Taylor berada di dalam. Begitu banyak penyangkalan atas kemampuan sang pangeran sehingga ia secara impulsif meledak lagi. Serangan ini lebih berat dari yang sebelumnya, tetapi anak kita mempertahankannya dengan baik. Serangan berubah menjadi bentrokan pedang yang sesungguhnya antara kedua petarung, pedang mereka saling beradu saat masing-masing petarung mundur. Pada titik ini, Idrian mulai merasakan kelelahan, menyoroti bagaimana cincin mana adalah kebalikan dari hati mana. Hanya satu konfrontasi barusan membuatnya merasa mananya hampir habis dan mengalir balik. Sementara itu, ekspresi lawannya cukup menarik untuk dilihat. Idrian mengingat posisi Taylor sebagai putra kedua dalam keluarganya, dan mengejeknya karena terlalu keras kepala dalam emosi. Adapun anak kita, dia menenangkan diri dan semakin tenggelam dalam konsentrasi yang lebih dalam. Idrian menyerukan mantra yang dibangkitkan, karena meskipun pedang itu disebut magis atau suci, itu adalah bagian dari jiwanya. Jantung mana secara resmi menerima kehendak besarnya saat warna pertama ditanamkan di atas jantung mana yang tak berwarna. Kehendak tidur yang terpendam dari pembantai naga secara resmi dipanggil. Demikianlah ingatan pedang itu dipasangkan dengan jantung yang dirancang khusus untuk membantai naga. Jantung keterampilan pembantai naga berputar dalam aksi saat Idrian berubah menjadi keadaan drakonik. Tubuhnya sekarang dibantu oleh kehendak naga sebagai bagian dari kekuatan pedang pembantai naga. Dari kejauhan, pangeran yang dulunya tak berdaya itu kini tampak seperti perwujudan maut dengan aura merah yang terpancar darinya. Taylor ketakutan hanya dengan melihatnya, sementara Balorhart menuntut agar duel dihentikan. Dipenuhi tekad, pangeran yang tanpa ampun itu melesat maju untuk mengalahkan lawannya. Dalam kilas balik, terungkap bahwa sang pangeran membuat permintaan khusus kepada pamannya untuk menghentikannya jika dia sampai mencoba mencelakai lawannya. Itulah yang terjadi sekarang, memaksa Komandan Utara untuk segera bertindak, mengaktifkan kemampuan untuk melumpuhkan sang pangeran. Anak laki-laki itu terdorong ke dinding, tapi setidaknya Balorhart bisa menghentikannya tepat waktu. Tiba-tiba para ksatria datang untuk menangkapnya dari segala arah, percaya bahwa serangan terakhirnya bisa mengakibatkan pembunuhan pangeran. Itu pelanggaran yang serius, tapi anak kita dengan cepat bangkit untuk menghentikan mereka semua mengganggu gurunya. Memang benar dia yang memerintahkan Balorhart untuk bertindak, hanya saja dia tidak menyangka Bro akan benar-benar membuatnya pingsan seperti itu. Pangeran pingsan, dan akibatnya, saat dia bangun berikutnya, inti mananya berdebar-debar karena efeknya. Pamannya adalah orang yang sangat kuat dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan saat dia menerima serangan semacam itu secara langsung, arus baliknya membuatnya tidak sadarkan diri. Hal baiknya, tidak ada efek samping, jadi tidak apa-apa karena dia akhirnya memenangkan pertandingan juga. Pangeran tertawa ketika tiba-tiba, tuannya dan pamannya datang untuk diskusi penting. Dia mengingat pedang yang digunakan anak itu, menekankan bahwa dia bahkan tidak pernah mengajarinya gaya seperti itu. Pangeran mengungkapkan bahwa dia menyelami inti dari pedang itu, dan menjadi satu dengannya. Yang mengganggu pamannya adalah bahwa pangeran yang bahkan belum pernah mengalami pertarungan sungguhan itu memancarkan niat membunuh yang luar biasa. Esensi dari apa yang disebut semangatnya berbau haus darah, meskipun Balorhart juga tidak bisa membantahnya.
Ini mengejutkan sang pangeran yang sepenuhnya mengharapkan akan diberi ceramah yang klise. Komandan Utara mencemooh, mengatakan bahwa dia adalah seorang prajurit sejati, yang memilih jalan kemenangan dengan segala cara. Meskipun memiliki filosofi tanpa ampun, dia tetap tidak setuju dengan Hosdara Idrian. Karena senjata itu tidak bisa membedakan kawan atau lawan, sang pangeran berpendapat bahwa dia berusaha keras untuk memperbaiki kelemahannya, sementara pamannya dari pihak ibu menunjukkan minat pada perkembangannya, bertanya-tanya apakah anak itu pada akhirnya akan dikuasai oleh sisi gelapnya. Setelah 3 hari sesi latihan tanding, Taylor berdiri dalam kekalahan. Sementara sang pangeran berterima kasih atas bantuannya selama beberapa hari terakhir. Sayang sekali Taylor tidak bisa membalas dendam, dan anak kita bahkan mengejek dia karena tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Idrian menyuruh pelayannya untuk membawa hadiah istimewa, yang sudah lama ingin dia berikan kepada keluarga Talheim. Dia sudah tahu bahwa pangeran tua yang sombong itu telah melakukan hal-hal buruk kepada orang-orang di masa lalu, dan meskipun hadiah ini tidak akan cukup, itu masih sesuatu untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga mereka. Taylor bingung dengan perubahan kepribadian pangeran berandal itu, sementara anak kita menyuruhnya untuk menjauh, mencerminkan bahwa dia seharusnya tidak perlu repot-repot membersihkan kekacauan yang dibuat oleh pangeran asli yang buruk itu. Berita tentang sesi latihan tanding pangeran berandal dengan cepat menyebar ke seluruh kerajaan. Orang-orang ingin para pejuang melawannya dan menempatkan pangeran kecil itu pada tempatnya. Mereka semua mengira pangeran pertama akan sangat menderita, tetapi bahkan setelah banyak sesi latihan, tidak ada yang bisa mendengar kabar tentang penderitaan Idrian. Sebaliknya, para prajurit yang kembali dari sesi tersebut justru mendapatkan kesan positif tentang anak kita, menggambarkan pangeran pertama sebagai pria yang baik dan murah hati. Kepribadian mereka benar-benar berubah, sampai-sampai warga biasa mengira orang-orang ini dicuci otak oleh keluarga kerajaan untuk tetap diam. Lucunya, ketika berita ini sampai kembali ke anak kita, itu membuatnya sangat marah. Satu-satunya alasan para prajurit ini tidak mengatakan apa-apa adalah karena betapa hebatnya mereka dikalahkan dalam pertarungan. Idrian menganggap para bangsawan ini payah dan tidak berguna, tetapi miliknya. Paman mengejeknya karena juga sesuai dengan deskripsi yang sama. Pangeran pertama muak dan melihat lawannya baru-baru ini, dengan sopan memintanya untuk pergi dan mengungkapkan hasil sesi latih tanding kali ini. Anak kita berharap perubahan ini akan membungkam semua pembencinya dan rumor yang beredar. Tapi keesokan harinya, bahkan lebih banyak rumor mulai menyebar. Kali ini orang-orang berpikir pangeran gemuk itu memalsukan hasil pertandingan untuk menyelamatkan mukanya. Orang ini sepertinya tidak bisa berhenti mengalami kesialan. Menolak untuk fokus pada para bangsawan, dia melampiaskan semua amarah dan frustrasinya ke dalam latihannya. Setiap ayunan pangeran lebih dahsyat dari sebelumnya, membelah dengan angin. Dengan mana yang berkobar, jantung mananya menyala penuh semangat saat dia menoleh ke Kals untuk menanyakan tentang rekan latih tanding yang tersisa. Sang ksatria menjelaskan bahwa dia akan menghadapi lawan terakhirnya hari ini. Pangeran pertama telah mencapai tingkat di mana para calon ksatria bukan tandingan baginya. Tetapi Kals meyakinkannya bahwa lawan terakhir ini adalah seorang ksatria sejati yang telah menguasai pedangnya. Ksatria ini tidak puas dengan teknik keluarganya sendiri dan menjadi seorang elit yang memasuki ordo ksatria untuk lebih mempertajam pedangnya. Itu adalah deskripsi yang menarik bagi Idrian saat dia menyambut kedatangan Arwen Kirgayan. Wanita itu berjalan ke arena pertempuran, sementara orang biasa, para kesatria mengingatnya sebagai pejuang dari Ordo Kesatria Ironlight. Dijuluki sebagai bunga yang mekar di tebing, mawar berduri, bahkan wanita yang membuat pria patah hati, dia adalah kecantikan elegan di setiap langkahnya. Fakta bahwa pangeran pertama berhasil menarik perhatiannya adalah pujian tersendiri, karena Arwen yang bertekad menantikan pertarungannya. Para penonton, mereka yakin Arwen akan dengan mudah mengalahkan pangeran dalam pertunjukan yang memalukan. Kesatria Ironlion adalah ordo yang dianggap sebagai kumpulan kesatria elit. Kesatria percobaan di antara mereka adalah Arwen, seorang talenta luar biasa yang keanggotaannya sudah dipastikan. Pertanyaannya adalah, mengapa Idrian mendapatkan lawan yang sangat berbakat? Rupanya ada semacam kesalahpahaman di antara mereka berdua di masa lalu, membuat anak kita berpikir bahwa pangeran sampah itu pasti memulai pertengkaran yang tidak perlu lagi.
Dia meminta salah satu pelayannya untuk menceritakan bagaimana rupa si pangeran. Dengan gugup, si pelayan mengungkapkan bahwa orang sombong ini sebenarnya mengganggu Arwen, yang pada dasarnya berarti Bro akan mendapatkan balasan setimpal dari Arwen atas dendam mereka sebelumnya. Idrian muak dengan perbuatan buruk pangeran yang sembrono itu. Kita benar-benar melihat bagaimana orang gemuk ini menyentuh tubuhnya, dan dia bahkan mengejeknya karena mencoba menggunakan para kesatrianya seolah-olah milik pribadi. Egonya terluka, pangeran itu meledak amarahnya dan menyebut Arwen jelek. Begitulah kira-kira cerita ini berjalan, sangat sesuai dengan karakter seorang bajingan berinteraksi dengan seorang ksatria. Tentu saja, dengan cara pemuda itu memandang Arwen, kata jelek sama sekali tidak terpikirkan. Dia merendahkan diri di hadapannya untuk menunjukkan hormat, percaya bahwa dia tidak berubah sedikit pun. Pangeran mencoba menyelamatkan diri, meyakinkannya bahwa dia sudah banyak berubah. Tetapi hanya dengan melihat ekspresi marahnya, jelas bahwa dia akan kalah telak dalam pertarungan ini. Wasit dan paman, Count Balerhart, ada di sini. Dia mengizinkan Arwen untuk memperkenalkan dirinya dengan benar, dan dia menawarkan salamnya juga. Balerhart mendesak Arwen untuk berhati-hati karena pangeran muda yang perkasa itu memiliki pedang yang cukup gesit. Lupakan candaan, pertandingan antara keduanya akan segera dimulai saat kedua peserta mengambil posisi masing-masing. Duel secara resmi dimulai, memancarkan determinasi dan ketenangan dari sikap Arwen. Sementara itu, anak kita senang bisa merasakan tingkat keahlian seorang ksatria sejati. Wanita yang berbahaya itu bergerak cepat dengan gerakan yang anggun. Serangan pertama diblokir oleh pangeran muda, tetapi perbedaan mana sangat besar sehingga menyebabkan aliran balik langsung, memaksanya mengeluarkan darah. Cantik namun fokus, Arwen terus menyerang untuk memberikan tekanan lebih. Keduanya berayun maju mundur bertukar serangan dan membenturkan pedang mereka. Anak kita terus terdesak, memberi Arwen kendali penuh atas pertarungan. Dia bersiap untuk serangan penentu, memaksa pangeran pertama untuk mengaktifkan kekuatan pembunuh naganya dan memancarkan aura haus darah. Aura haus darah yang kuat ini mengejutkannya, dan pedang Arwen berhasil ditangkis oleh pangeran muda. Dia kembali ke posisi awal, terengah-engah dan mengamati gaya pedang sang pangeran. Sementara itu, sang pangeran juga hampir tidak bisa bertahan, karena meskipun hanya pengguna cincin tunggal, Arwen berbeda dari yang lain. Pada saat yang sama, Idrian menggunakan kemampuan bernama Judgment untuk memunculkan statistik sang ksatria, mengungkapkan kemampuan terkuat dan terlemahnya, bahkan sifat kepribadiannya. Fakta bahwa pangeran dapat melihat levelnya dari penggunaan keterampilan yang terbatas, membuktikan bahwa dia juga bisa mengalahkannya. Gilgamesh hemat dengan aura merahnya dilepaskan, mendorong sang ksatria melakukan hal yang sama. Kedua petarung bergerak maju, mendekati satu sama lain dengan kecepatan tinggi dan menandai dimulainya pertarungan yang sebenarnya. Beberapa menit kemudian, kedua pejuang kelelahan di puncak duel mereka. Pertarungan seimbang, jadi Balerhart turun tangan dan menghentikan pertandingan untuk hari ini, menundanya hingga besok. Sang pangeran bersikap sombong menyatakan bahwa dia akan segera menyelesaikannya. Bahkan Arwen mengejeknya dengan mengatakan hal yang sama. Keduanya arogan dan ingin melanjutkan duel. Tetapi Balerhart tidak akan hanya duduk diam sepanjang hari dan percaya bahwa mereka berdua perlu diobati. Tabib datang untuk mengobati luka anak kita, tetapi Idrian terlalu sibuk memelototi Arwen, yang juga menunjukkan ketidaksukaan yang sama kepadanya. Keduanya berbalik ke arah yang berlawanan, berbagi pemikiran yang sama untuk tidak kalah dari yang lain. Hari kedua berakhir dengan kebuntuan yang sama, dan pada hari ketiga, kedua pejuang itu menolak untuk menyerah. Arwen cukup terampil, jadi fakta bahwa sang pangeran bertahan selama ini menunjukkan bahwa dia juga terampil. Sebelum ronde ketiga dimulai, Idrian berbagi sesuatu yang ingin dia katakan padanya. Dia bertanya-tanya apakah dia akan meminta maaf, menolak kejadian seperti itu. Semua, harga dirinya terluka sebagai seorang ksatria dan dia ingin merebutnya kembali dengan cara yang benar. Meskipun itu patut dikagumi, sang pangeran sama sekali tidak berpikir untuk meminta maaf. Sebaliknya, dia menyarankan ide untuk memberikan hadiah karena keduanya menolak untuk mengalah. Hadiahnya sederhana, yang kalah akan mengabulkan satu permintaan untuk pemenang, permintaan apapun, tidak peduli seberapa besar.
Para ksatria dengan cepat berusaha membatalkan keputusan ini, karena percaya itu terlalu berbahaya bagi seorang pangeran dari keluarga kerajaan untuk membuat klaim semacam itu. Idrian membungkam mereka dan meminta pendapat Arwen. Sang ksatria menekankan posisinya sebagai salah satu ksatria keluarga kerajaan, itulah sebabnya dia tidak bisa menerima hal seperti itu. Kondisi normal. Pada saat yang sama, sekarang dia diberi kesempatan penuh untuk mendapatkan peluangnya, dia senang menerima tantangan itu. Idrian menyukai pilihannya dan menemuinya untuk ronde ketiga. Kedua petarung dengan kacau mengayunkan pedang mereka, berharap untuk menghancurkan semangat yang lain terlebih dahulu. Disinilah Idrian akhirnya menggunakan gerakan yang sangat cepat dan mengejutkan sehingga membuat sang ksatria yang luar biasa itu tertegun. Dia tidak percaya seberapa cepat dia menjadi dalam rentang 1 hari, seolah-olah dia selalu menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Para petarung berbenturan tanpa henti, menari melintasi arena. Hanya kali ini, situasinya telah berubah. Pangeran Idrian adalah orang yang mendominasi medan pertempuran dan mendorongnya mundur, bahkan sampai mencakar wajahnya. Tidak mau berhenti, pangeran mendekat tepat di depan wajahnya dalam serangan yang seharusnya menentukan. Intinya, ayunan pedangnya lebih cepat daripada kemampuannya untuk bertahan. Kedua senjata beradu, satu pedang terlempar ke udara, hancur. Sang ksatria berlutut, sementara para penonton menyaksikan siapa pemenang pertandingan ini. Arwen tidak bisa menerima hasil ini, sementara sang pangeran dengan tegas menyatakan kemenangan atas Arwen Kurgian. Mengenai hadiahnya, itu sederhana. Pangeran Idrian Leonburg ingin memiliki dia, tetapi tidak seperti yang dilakukan Gunnar. Jangan khawatir, Kars mendapatkan posisi pengawal kerajaan untuk pangeran pertama. Pekerjaan itu sebenarnya mudah, terlepas dari kesombongan sang pangeran. Tidak ada amukan saat itu, dan melihatnya sekarang, Kars teringat latihan keras yang dilakukan putra mahkota bahkan saat badai. Dedikasinya menghasilkan hancurnya boneka latihan, dan dia melihat saat itu semangat yang membara untuk bertempur di wajahnya. Saat itulah garda kerajaan tahu bahwa Idrian ditakdirkan untuk kehebatan. Kembali ke situasi saat ini, sisa penjaga semua merasa ngeri, termasuk Kars. Memperlakukan seseorang seperti kepemilikan adalah tindakan yang keji, apalagi seorang ksatria. Arwen mempertanyakan apakah itu yang sebenarnya diinginkan pangeran. Anak itu membenarkan, menambahkan bahwa dia saat ini hanyalah seorang calon ksatria yang tidak bisa mengalahkan seorang pangeran bajingan belaka. Jadi, itulah sebabnya, yang dia inginkan darinya sekarang adalah potensi penuh dari ksatria bernama Arwen Kurgian. Untungnya, klarifikasi ini memberikan suasana yang lebih baik dan mengejutkannya, sementara Idrian menyatakan niatnya untuk memiliki seorang ksatria yang setia. Seorang ksatria yang tidak hanya menjaganya karena tanggung jawab kerajaan, tetapi seorang ksatria yang setia kepadanya dalam suka dan duka. Berkat kemampuannya memindai, dia bisa meramalkan bakat luar biasa Arwen dalam penguasaan pedang, itulah mengapa keputusannya untuk menjadikan Arwen sebagai ksatria tetap teguh. Sekarang mari kita telusuri latar belakangnya sendiri. Saat Arwen versi muda bercita-cita menjadi seorang ksatria, dia termasuk yang terbaik dari yang terbaik seusianya. Dan meskipun dia berbakat, tidak ada yang memberikan pengakuan yang pantas dia terima. Jadi dia bekerja lebih keras, 2 kali lebih keras untuk mengalahkan setiap lawan dalam setiap pertarungan. Setelah mengalahkan setiap anggota magang yang dia kenal, dia membanggakan hasil yang luar biasa. Bahkan setelah semua yang dia lakukan, mereka tidak bisa mengakuinya sebagai seorang ksatria yang pantas. Namun, saat ini dia mendapatkan penghargaan yang pantas. Dia diberi pengakuan, potensi dan masa depan yang dijanjikan oleh pangeran pertama sendiri. Dia hampir tidak percaya kata-katanya, jadi dia memohon Idrian untuk menjanjikan satu hal, yaitu memperlakukannya sebagai seorang ksatria terlebih dahulu dan seorang wanita kemudian. Jika Idrian bisa melakukan itu, dia akan mematuhi setiap perintahnya. Ini adalah tugas yang patut dikagumi. Keduanya beradu pandang saat Idrian menerima tawaran itu. Seketika, ksatria gagah perkasa itu berlutut di hadapan pangeran yang diakuinya, bersumpah setia kepada Idrian Leonburg seumur hidupnya. Para penonton yang menyaksikan terkejut dengan kejadian itu, dan untuk menjawabnya dengan benar, pangeran pertama secara resmi menghormatinya sebagai seorang ksatria.
Dia mengucapkan doa yang mengingatkanku pada satu adegan dari Game of Thrones ketika Jaime menawarkan gelar ksatria kepada Brienne of Tarth. Di adegan berikutnya, kita melihat Arwen berlatih tanpa henti. Rekan-rekannya tidak percaya bahwa dia bersumpah setia kepada pangeran yang dianggap kurang baik itu. Banyak dari mereka menyebarkan rumor tidak sedap, bertanya-tanya apakah dia memiliki hubungan yang aneh dengan sang pangeran secara diam-diam, menjadikannya simpanan sambil menggunakan posisinya sebagai ksatria sebagai kedok. Semua rumor bodoh ini mulai sangat mengganggu anak kita, yang masih belum bisa lepas dari reputasinya yang buruk seperti Lloyd Frontera. Semua orang memperlakukannya seperti sampah masyarakat, dan melihat ketidakberdayaan pangeran, penjaga kerajaan memanggilnya untuk kata-kata Idrian dari hari itu. Pada hari terakhir duel, Idrian menyatakan bahwa dia tidak menginginkan seorang ksatria yang menjaganya karena tanggung jawab kerajaan. Kata-katanya jelas berdampak mendalam pada Kals, tetapi bahkan saat itu anak kita menegaskan bahwa dia tetap berpegang teguh pada apa yang dia katakan. Lagi pula, jika mahkota menugaskan Kals ke posisi yang berbeda, dia harus mematuhinya daripada tetap setia kepada pangeran. Untuk menenangkannya, dia meyakinkan Kals bahwa dia bisa membuat sumpah serupa dengan Arwen jika dia mau. Dengan ketulusan di mata pengawal kerajaan itu, dia bertanya kepada pangeran apakah dia akan menerima sumpah seperti itu darinya. Sungguh mengejutkan, anak kita menolaknya, percaya bahwa dia tidak tertarik pada Kals atau kesenangan membimbingnya. Itu komentar sederhana, tapi anak kita sebenarnya serius dengan apa yang dia katakan. Bagaimanapun, Idrian mendapat pemberitahuan resmi dari keluarga kerajaan, melepaskannya dari masa percobaan dan memberinya akses ke perjamuan yang akan datang. Bagian yang mengejutkan, masa percobaan dicabut hampir 2 bulan lebih awal dari yang seharusnya, jadi meskipun raja awalnya marah, sesuatu menyebabkannya mengubah keputusannya. Pangeran tidak tahu apa yang terjadi di benak orang itu, dan dia jujur tidak peduli dengan masa percobaan yang berakhir. Lagi pula, dia tidak benar-benar berencana meninggalkan istana, jadi itu hampir tidak mempengaruhinya. Seorang pelayan dengan rasa ingin tahu membaca sesuatu yang menarik perhatian Idrian. Itu adalah undangan baru yang tiba untuk pangeran pertama. Dia menyerahkan catatan itu, mendorongnya untuk membukanya dan membaca isinya. Acara itu seharusnya menjadi pesta sosial antara para bangsawan muda, sebuah perkumpulan yang sering dikunjungi pangeran nakal itu di masa lalu. Pelayan itu menggambarkannya sebagai sebuah tempat yang tidak menyenangkan penuh dengan perbuatan tercela, intinya mengacu pada minuman keras dan wanita. Anak kita tidak ingin melanjutkan jalan itu, jadi Idrian dengan tegas menolak ajakan ke pertemuan yang tidak berguna itu. Tapi kemudian, dia membaca bagian belakang catatan itu. Surat itu berasal dari Bernardo dari keluarga Eli, yang katanya temannya, sebuah nama yang ternyata membangkitkan ingatannya. Dari pamannya, Idrian ingat bahwa keluarga Eli sangat mendukung penggunaan jantung mana dan akhirnya hancur 1 abad yang lalu. Karena penasaran dengan keluarga temannya, sang pangeran memutuskan untuk ikut serta dalam acara tersebut, jauh di lubuk hatinya berharap keluarga temannya belum sepenuhnya runtuh. 4 bulan setelahnya, memiliki tubuh Idrian Leonberg, pangeran muda itu berhasil menurunkan berat badan dengan drastis. Ia menyuruh seorang penjahit membuat pakaian khusus yang sesuai dengan gayanya, dengan desain yang sederhana. Yang mengejutkan, anak kita akhirnya kehilangan lemaknya dan sekarang terlihat seperti model, bukan lagi seperti bola bowling. Bahkan sang pangeran sendiri terkejut dengan perkembangannya, sementara penjahitnya terpesona. Ia membiarkannya menangani pakaian kedua untuk istana juga. Namun, ia memintanya untuk menunggu sebentar karena ukurannya mungkin berubah lagi. Di adegan berikutnya, sang pangeran sedang dalam perjalanan untuk menghadiri acara pertemuan sosial. Idrian menyadari bahwa ia berada dalam posisi yang kurang mengenakan karena harus selalu dikawal oleh penjaga dan anggota kereta kerajaan. Sungguh pengalaman yang luar biasa ketika tiba-tiba dia melihat bekas luka di leher pelayannya. Rupanya, itu karena ketidakbecusannya. Dia melakukan sesuatu, dan pangeran gemuk itu menghukumnya karena itu. Idrian benar-benar membenci pangeran tua karena membuat orang-orang trauma. Meskipun sudah beberapa kali melihatnya, dia bahkan tidak pernah menanyakan nama pelayan itu, jadi dia langsung bertanya dan mengetahui bahwa namanya adalah Adelia Bain. Penyebutan keluarga Bain langsung terlintas di benak Idrian,
karena hampir tidak tercatat di registri bangsawan. Di masa lalu, ketika bahkan kota-kota belum ada beberapa ras yang berkembang selain manusia. Umat manusia dirampok dan dibunuh karena lemah. Namun datanglah sebuah era di mana manusia menjadi penentu nasib mereka sendiri di akhir Perang Besar, bangkit sebagai spesies terkuat di benua itu. Yang paling menonjol di antara mereka disebut 5 pemilih, dan dari kelima pahlawan itu, salah satunya memegang pedang Gruhon, seorang wanita yang menghadapi sekelompok monster raksasa, bertanya-tanya apa yang dia dan pedangnya yang setia akan lakukan setelah perang usai. Dia melompat ke pertempuran untuk dengan berani mengalahkan Ida, raja para raksasa dengan satu tebasan pedang. Kemenangannya menandai berakhirnya era penindasan, membuatnya mendapatkan nama Markise Pedang Berdarah Besi, Agnes Bain. Dia adalah satu-satunya yang memaki habis-habisan para monster dan menyerangnya dengan brutal, melontarkan umpatan di setiap kalimat, menggabungkan kata-kata kotor menjadi combo dan mengucapkannya secepat Eminem. Bahkan Gruhon pada saat itu merasa tidak nyaman dengan kata-kata kasar wanita itu. Saudara itu trauma hanya dengan mengingatnya, tapi dia terkejut bahwa keturunannya duduk di depan matanya. Itu membuatnya bertanya-tanya apa yang terjadi pada keluarga Bain hingga bisa turun peringkat. Bagaimanapun, Karl memberitahu bahwa mereka telah tiba di tujuan. Anak kita keluar dari kereta dan berniat untuk berbicara baik-baik dengan Adelia nanti, membuat bingung pelayan dan pengawal kerajaannya. Di luar, seorang pria berambut perak menyambut sahabat lamanya yang tercinta. Ini Bernardo dari keluarga Eli, yang menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas sang pangeran dan transformasinya. Anehnya, Adrian memperhatikan sesuatu yang menarik, mengundang rasa ingin tahu Bernardo. Anak kita meyakinkannya bahwa ini adalah ide bagus dia datang, karena malam ini akan sangat menghibur. Di adegan berikutnya, mereka berada di klub tempat para berandalan mabuk bergumam dan saling menggoda dengan gembira. Pesta itu penuh sesak, tetapi Bernardo terkejut dengan perilaku sang pangeran. Penjahat yang sama biasanya mabuk dan mulai menggoda, tetapi kali ini, dia tetap diam. Aura di sekitar Adrian sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan, ketika seorang pria mabuk datang menghampiri, menyebutkan rumor kemenangannya atas Arwen, Bro bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Seluruh pesta mulai membicarakan kemenangan spektakulernya, dan orang-orang aneh ini penasaran membayangkan betapa cantiknya Arwen di balik baju zirahnya. Dengan tenang, dia bertanya kepada pria itu apakah dia memiliki saudara kandung bersamanya. Pria itu mengungkapkan bahwa dia memiliki adik, yang membuat sang pangeran merasa lega. Mengapa? Karena Bro ingin mengakhiri hidup bajingan ini dan melayangkan pukulan keras hingga membuat pria itu terlempar. Suasana menjadi tegang, menyadarkan semua orang di tempat itu dalam ketakutan dan keterkejutan, bahkan Bernardo. Adrian merasa senang pria ini memiliki saudara laki-laki, karena dia sekarang bisa dengan senang hati menginjak pria ini. Tanpa mengakhiri warisan keluarganya, pria itu berteriak histeris, sementara pangeran kita yang dingin dan agung mendeklarasikan adik laki-lakinya sebagai ahli waris keluarga yang baru. Pemukulan terus berlanjut saat pertumpahan darah Adrian membuat ngeri kerumunan. Pria yang babak belur itu bahkan tidak mengerti mengapa dia dijadikan sasaran tinju. Menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mengedukasi semua orang, sang pangeran menekankan bahwa dia tidak akan mentolerir diperlakukan dengan buruk, bahkan jika dia dianggap demikian. Kata-kata Shakespearean dari sang pangeran membingungkan banyak orang di pesta. Untuk mengklarifikasi maksudnya, Adrian melayangkan pukulan lagi karena pukulan berbicara lebih baik daripada kata-katanya. Setelah menghajar orang pertama dengan pukulan bertubi-tubi seperti Mike Tyson, dia memanggil Bernardo, yang langsung berlutut. Dia tidak ingin bernasib seperti orang tadi. Sang pangeran bahkan mengingatkannya dengan nada menakutkan tentang ucapannya sebelumnya bahwa hari ini akan sangat menghibur. Bernardo tidak tahu apa yang terjadi pada orang itu, dan menerima perintah untuk memanggil para kesatria kerajaan. Dia bergegas sangat cepat untuk memenuhi perintah itu, sementara anggota kelompok lainnya hanya menatap sang pangeran dalam diam. Adrian menyuruh para wanita di belakang untuk pergi, menarik perhatian seorang pria. Pria ini mencoba menyelinap pergi, tetapi Adrian menyadarinya, kehadirannya. Dia tidak keberatan orang ini pergi bersama wanita itu, asalkan dia bisa melampiaskan kemarahannya seperti yang dia lakukan sebelumnya.
Pikiran itu saja sudah membuat semua pria ketakutan, karena, jujur saja, tidak ada ancaman yang lebih buruk daripada disakiti seperti itu. Idrian memberitahu mereka bahwa mereka tidak menghormatinya sebelumnya dengan menolak berlutut di hadapannya, bahkan mengejek dan menghina kesatrianya. Untuk mengajukan tuduhan yang sesuai dan menghukum orang-orang ini atas konsekuensi meremehkan bangsawan, dia telah membawa pengawal kerajaan, khususnya Kals, yang menyebut mereka sebagai individu yang berkhianat. Dengan satu perintah, para pengawal kerajaan senang untuk paksa mereka semua masuk. Idrian dengan bersemangat memberi perintah, memastikan tidak ada yang lolos dari hukuman. Setelah kejadian ini, sang pangeran dipanggil menghadap raja untuk upaya lain yang tak terkendali dalam menciptakan kekacauan. 14 anak bangsawan ditahan dengan berbagai alasan yang mungkin. Raja marah karena putranya menggunakan otoritas keluarga kerajaan dan membawa hukuman kepada keluarga para korban. Tetapi dengan 14 keluarga yang terlibat, raja akan menghadapi reaksi keras. Idrian mengenal ayahnya dengan baik, dan menyebutkan ketakutan ayahnya itu dengan tepat, sebelum menekankan bahwa semua orang ini adalah orang buangan dan sampah yang tidak bisa diperbaiki. Bahkan, dia menyarankan ayahnya untuk mengirim surat kepada individu tertentu, khususnya saudara laki-laki dan perempuan dari para bajingan yang ditangkap. Mendengar perkataan anak laki-laki itu, raja memerintahkannya untuk pergi, yang dilakukan sang pangeran tanpa kekhawatiran. Sekarang mari kita kembali ke pertemuannya dengan pelayannya. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghibur Adelia, gadis malang itu hancur dalam tangis, mempertanyakan kesalahan apa yang telah diperbuatnya. Dia seperti anak anjing yang disakiti oleh pangeran tua hingga sangat terpukul. Keluarganya bahkan tidak ada dalam daftar bangsawan yang pantas. Bahkan keturunan keluarga Leonberg tampaknya tidak tahu tentang pentingnya keluarga Bain. Seolah-olah sebagian sejarah telah dihapus. Kontribusi tak tertandingi dari Agnes Bain bukan lagi sesuatu untuk diingat. Semuanya selesai dari keluarga Bain. Namun, anak kita jelas melihat potensi tersembunyi dalam kemampuan pedang Adelia. Wanita ini adalah seorang rahasia dengan peringkat S dengan tingkat bakat yang luar biasa. Sebagai permulaan, butcher, tukang daging, adalah bakat yang aktif saat melihat darah. War maniak, maniak perang, adalah bakat lain yang menandakan seorang wanita yang terobsesi dengan pertempuran. Pada saat yang sama, pelayan itu memiliki bakat, hati yang rapuh, dan pengasuh, membuatnya menjadi orang yang baik dan pasif. Jadi pelayan ini memiliki kemampuan pedang dan kecakapan tempur yang tak tertandingi, tetapi tidak satu pun dari bakatnya yang dapat mengendalikannya begitu dia menjadi tidak terkendali. Sampai pada titik di mana anak kita bahkan merenungkan ide untuk melepaskan amukannya ke dunia. Pada akhirnya, akan sayang jika tidak mencoba, karena dia adalah bakat kelas S. Mari kita bicara tentang sifat mentalitas budak, yang pada dasarnya berarti seorang pelayan merasa setia dan bahagia untuk melayani tuannya. Menggunakan itu sebagai daya ungkit, Idrian memintanya untuk bersumpah setia mutlak kepadanya. Permintaan yang membingungkan karena dia sudah menjadi pelayannya, tetapi Idrian mengklarifikasi bahwa dia menginginkan sesuatu yang lebih. Dia ingin dia menjadi kesatrianya dan ingin dia melakukannya sekarang juga. Gadis pemalu dan rapuh itu terpukul, menolak untuk mengambil peran sebesar itu, merasa dirinya tidak berarti. Tetapi dia tahu kebenaran tentang keluarganya dan meyakinkannya bahwa dia akan mengambil tanggung jawab untuknya. Sebaliknya, dia harus bersumpah setia kepadanya dan melayani tanpa bertanya. Strateginya di sini adalah jika Adelia tidak bisa mengendalikan kegilaannya dengan kemampuannya sendiri, maka dia akan mengalihkan kendali itu kepadanya. Awalnya, dia bertanya-tanya apakah dia akan memenuhi akhir kesepakatannya untuk bertanggung jawab atas keluarganya. Konfirmasi dari pangeran membuatnya sangat senang. Bahkan pangeran menawarkan untuk memanggil mereka ke ibu kota sehingga dia bisa menemui mereka kapan saja. Ini membuatnya sangat bahagia, cukup untuk dia bersumpah setia. Jadi seperti Arwen, dia mengucapkannya dan menyatakan pelayanannya kepada pangeran pertama selama sisa hidupnya. Idrian senang dengan pengaturan ini dan secara resmi menobatkannya sebagai pelayan yang akan menaati perintahnya tanpa bertanya. Dia bahkan menepuk tangannya, membuat wajahnya berseri-seri. Tapi bahkan sang pangeran merasa gelisah, bertanya-tanya apakah dia membuat keputusan yang tepat.
Adrian memikirkan semua rumor yang beredar di istana sejak dia mengambil alih tubuh ini. Orang-orang berbisik tentang setiap gerakannya, tentang betapa pendiam dan tidak stabilnya dia. Mereka berbicara tentang bagaimana pangeran manja sebelumnya biasa memanggil anak-anak bangsawan tinggi, memperlakukan mereka dengan kasar, dan mengirim mereka ke tempat terpencil karena kesenangan semata. Lalu ada skandal terbaru, yang paling disukai semua orang, bagaimana dia menunjuk seorang pelayan rendah sebagai ksatria pribadinya, seseorang yang bahkan belum pernah memegang pedang. Adrian tahu bahwa apapun yang dilakukannya, orang-orang akan membencinya karena reputasi yang ditinggalkan oleh pemilik tubuh sebelumnya. Bahkan pelayan yang ia pilih sebagai kesatrianya diputarbalikkan menjadi rumor buruk lainnya, dengan orang-orang mengklaim bahwa ia sedang membangun perkumpulan wanita di bawah komandonya. Lebih dari apapun, ia benci bagaimana semua orang merasa berhak mengatur hidup dan pilihannya. Ia tidak pernah menyangka keputusan sederhana ini, mengubah seorang pelayan menjadi kesatria, akan berubah menjadi badai besar. Rasanya semua orang menunggunya gagal. Ia membayangkan ayahnya, sang raja, menjadi marah dan mengatakan bahwa ia sekali lagi membereskan kekacauan yang dibuat putranya. Ia sudah bisa mendengar pamannya mengutuk namanya, seperti biasa, dan dia membayangkan adik laki-lakinya mengejeknya, bersikap pintar dan lebih unggul. Adrian semakin tenggelam dalam pikiran-pikiran ini, terbebani oleh frustrasi dan ketakutan. Kemudian seorang pelayan lain bergegas masuk dan mengumumkan bahwa ratu telah tiba. Adrian langsung panik, jantungnya berdebar kencang saat dia diam-diam memohon kepada dewa-dewa untuk menunjukkan belas kasihan kepadanya dan memberinya sedikit saja istirahat. Adrian lelah karena semua perdebatan dan perhatian yang terus-menerus, dan kemudian ibunya menambahkan lebih banyak bahan bakar ke dalamnya. Dia menegurnya, mengatakan bahwa dia benar-benar percaya dia telah memperbaiki perilakunya, tetapi sekarang sepertinya dia kembali ke kebiasaan buruknya yang lama. Dia menyatakan bahwa sudah waktunya baginya untuk terjun ke masyarakat dengan benar dan menikah. Begitu dia memilih seorang istri, dia berkata dia akhirnya akan tenang dan berhenti berkeliaran seperti orang gila. Adrian bahkan tidak mengerti apa yang dia bicarakan, tetapi sang ratu tidak peduli. Dia meninggikan suaranya seperti ibu yang marah dan memerintahkannya untuk mendengarkan, karena seorang ibu selalu benar. Karena dia telah memutuskan bahwa sudah waktunya dia menikah, maka dia akan menikah. Dengan itu, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Adrian yang terkejut saat dia berdiri di sana bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Kemudian, Adrian memanggil pelayan Adelia, yang tampak jelas gugup dan takut saat dia duduk di hadapan pangeran. Dia menjelaskan beberapa hal kepadanya, dan dia dengan ragu bertanya apakah dia benar-benar akan mendapatkan mana. Adrian dengan tenang mengiyakan bahwa dia akan menerima jenis mana yang istimewa, sebuah hati mana. Dia kemudian menggunakan mananya sendiri dan membentuk sebuah hati di dalam tubuhnya, sambil berpikir tentang bagaimana dunia ini telah melupakan ratu pedang legendaris. Setidaknya dia tidak melupakannya, dia mengingat setiap detail, jalan yang dia lalui, cara pedang itu bergerak seolah hidup di tangannya, dan bagaimana dia mengendalikannya dengan keanggunan mutlak. Dia ingin membangkitkan takdir yang sama di dalam Adelia, karena dia percaya jalan ini adalah miliknya. Dia bahkan mengingat ritme yang kuat dari hati mana Ratu Pedang, saat dulu berdetak dengan bangga dan keteguhan hati. Jantung mana akhirnya terbentuk di dalam diri Adelia, dan notifikasi sistem mengonfirmasi bahwa cetakan itu selesai dan stabil. Adelia terpana menyaksikan cahaya keemasan lembut bersinar dari dadanya. Dia berbisik tak percaya, bertanya apakah itu benar kekuatan mana. Ketika prosesnya berakhir, Adrian menjelaskan bahwa apa yang dia saksikan adalah metode pemurnian untuk membentuk jantung mana. Dia menyuruhnya untuk melatihnya sendiri kapanpun dia bisa. Tiba-tiba, Adelia menjadi cemas, tetapi kekhawatirannya berubah ketika Adrian jatuh ke tanah, lututnya tergores. Tekanan menciptakan jantung mana telah menguras tenaganya sepenuhnya. Dia bergegas ke arahnya, tetapi dia menolak bantuannya, menepisnya, berkata bahwa dia hanya sedikit lelah. Adelia ragu, lalu diam-diam bertanya bagaimana orang seperti dia bisa memilih seorang pelayan rendahan seperti dirinya. Adrian sudah tidak sabar lagi untuk pertanyaan dan menyuruhnya pergi. Ketika dia tidak bergerak, dia berbalik dan bertanya mengapa dia menatapnya seperti anak anjing yang hilang.
Edelia dengan cepat menundukkan kepalanya, mencampurkan rasa takut dengan hormat, dan bersumpah bahwa dia akan melayaninya dengan kesetiaan mutlak seumur hidupnya. Jawaban itu memuaskan Idrian. Dia mengingatkannya untuk tidak pernah lupa bahwa dia adalah tuannya, dan Edelia menganggap kata-kata itu sebagai lencana kehormatan. Namun saat Idrian berbalik, Edelia diam-diam berpikir dalam hati bahwa dia mungkin tidak sepenuhnya mengingat janji itu. Seperti yang dia harapkan, beberapa hari kemudian, Kals datang untuk melapor kepada pangeran tentang Bernardo Eli. Dia menjelaskan bahwa dia baru-baru ini mendengar Bernardo sedang diamankan oleh pengawal kerajaan sebagai saksi dalam sebuah insiden baru-baru ini, dan menurut perintah resmi, tindakan ketat diberlakukan sehingga tidak ada yang dapat menemuinya sebelum persidangan. Idrian merasa bingung bahwa persidangan bahkan ada di dunia ini, dan dia dengan santai bertanya apakah dia juga perlu menghadirinya. Kesatrianya dengan tenang menjawab bahwa bangsawan tidak pernah menjadi saksi. Kelegaan menghantam Idrian seperti napas yang terlepas, tetapi itu juga membuatnya tidak nyaman. Dia menyadari mereka tiba-tiba membuat masalah yang sangat besar dari seluruh persidangan ini. Selama percakapan, perhatian Idrian beralih ke Edelia. Dia menatapnya langsung dan bertanya bagaimana perasaannya akhir-akhir ini. Gadis itu terkejut, jelas tidak menyangka akan diperhatikan. Idrian lalu bertanya tentang mana, apakah sudah stabil atau belum. Edelia menenangkan diri dan menjawab bahwa sudah. Mendengar itu, Idrian berdiri tanpa ragu dan menyatakan bahwa mulai sekarang dia akan ikut bersamanya saat latihan. Dia menyuruhnya untuk berganti pakaian dan menemuinya di tempat latihan, dan meninggalkan kain lap, karena mulai saat ini, dia adalah seorang ksatria. Di tempat latihan, Idrian mulai meregangkan tubuhnya, perlahan dan santai. Sebelum dia sempat bersiap ke dalam rutinitasnya, seseorang menginterupsinya. Itu pamannya, Belhart. Dia bertanya, dan Idrian menjawab dengan ketus, jelas tidak tertarik berurusan dengannya hari ini. Perhatiannya tertuju pada tempat lain, pada seorang gadis yang kesulitan berlari melintasi lapangan. Idrian bertanya pada pamannya apakah dia sudah mendengar rumor, lalu secara terbuka menyatakan bahwa dia akan menjadikan gadis itu seorang ksatria. Kata-kata itu langsung membuat Belhart marah, seperti biasa. Dia menyerang, menuduh Idrian dengan gegabah menjadikan seorang gadis sebagai ksatria dan membuang waktunya untuk ide-ide bodoh. Idrian membalas, menyuruhnya untuk berhenti ikut campur dalam urusannya seperti yang selalu dia lakukan. Argumen mereka semakin keras, kata-kata tajam saling terlontar, maju mundur, sampai akhirnya Edelia menyelesaikan putaran ke-10-nya dan jatuh ke tanah. Belhart sama sekali tidak memandangnya. Edelia, terengah-engah dan gemetar, mulai meminta maaf, memohon ampun karena menjadi pelari yang buruk. Idrian langsung menyuruhnya untuk melupakan itu. Dia melangkah maju dan meletakkan pedang kayu di tangannya, menjelaskan bahwa hari ini dia hanya akan mengajarinya sikap dasar. Dia memperagakan beberapa gerakan sederhana, mantap dan tepat, lalu meminta Edelia untuk mencobanya sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terpaku. Seperti seorang penari balet yang terampil, Edelia mulai bergerak. Langkah-langkahnya mengalir dengan mulus, posturnya sempurna, pedangnya mengikuti setiap gerakan dengan keanggunan yang mengejutkan. Belhart dan Idrian terdiam, menatap dengan tidak percaya saat dia dengan sempurna meniru teknik-tekniknya setelah hanya melihatnya sekali. Ketika dia selesai, dia menatapnya dan dengan lembut bertanya apakah dia melakukannya dengan benar. Idrian merasakan kengerian merayapi tulang punggungnya. Untuk pertama kalinya, rasa takut mencengkeramnya. Dengan kecepatan ini, dia mungkin melampauinya terlalu cepat. Dia berpikir dengan getir bahwa kendali hanya berfungsi ketika yang lemah merasa khawatir pada yang kuat, dan jika dia tumbuh melebihi dirinya, dia bisa menjadi sulit diatur asteris. Tapi pikirannya terputus ketika dia memperhatikan Belhart menatap Edelia dengan pandangan mata yang penuh nafsu. Idrian mendekat dan menyenggol pamannya, memperingatkannya untuk tenang dan tidak memikirkan hal-hal yang tidak pantas tentangnya. Belhart hanya menyeringai dan mengejeknya, mengatakan bahwa Idrian masih seorang pemula yang baru beberapa bulan memegang pedang, dan orang seperti dia tidak bisa menangani potensi yang begitu besar. Disitulah kesabaran Idrian habis. Dia menolak direndahkan, jantung mananya bergejolak, jantung yang sama yang menyimpan kekuatan Raja Raksasa, naga cahaya, dan makhluk-makhluk yang meminum darah dari banyak kehidupan.
Sebagian jiwanya menjawab kemarahannya dan bangkit atas perintahnya. Api merah menyelimuti tubuhnya saat kehadirannya meledak keluar. Dia menatap Belhart dengan otoritas dingin, suaranya berat dan tegas saat dia menyatakan bahwa Edelia adalah miliknya. Idrian memperingatkan pamannya untuk tidak melihat Idela, atau bahkan memikirkannya, karena dia sangat tidak suka ketika seseorang mencoba untuk mengambil paksa apa yang bukan miliknya. Saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa kesadarannya mulai menghilang. Perhatiannya memudar ke dalam keadaan aneh yang dipenuhi dingin dan kegelapan, di mana dia tidak bisa merasakan hidup atau mati. Dia langsung memahami bahayanya. Jika terus begini, tubuhnya akan menyatu dengan pedang, dan jiwanya akan dilahap oleh bilah iblis, Blackhorn. Idrian tahu dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dia melawan tarikan itu, menghadapi pergolakan batinnya, dan memaksa kekuatan iblis itu kembali terkendali. Perlahan, dia kembali menjadi Pangeran Idrian, tepat pada waktunya untuk mendengar akhir pidato pamannya. Pamannya berbicara dengan agung tentang bagaimana seorang ksatria biasa dapat menyelamatkan nyawa 10.000 tentara, dan bagaimana seorang ksatria luar biasa dapat melindungi ratusan lainnya. Idrian hampir tidak mendengarkan. Baginya, pamannya bukan lagi hanya keluarga, tetapi komandan perbatasan yang hebat, orang yang memimpin pasukan di antara mayat dan perang. Meski begitu, Idrian tidak tertarik dengan ceramah itu. Ketidakpeduliannya membuat jengkel paman sekali lagi, dan dia mulai marah pada anak laki-laki itu. Saat itulah Idela akhirnya berbicara untuk dirinya sendiri. Dia menyatakan bahwa tubuh dan jiwanya milik Idrian, dan dia tidak akan mengikuti perkataan pamannya. Idrian merasakan sedikit kebanggaan atas keteguhannya dan menyeringai ke arah pamannya. Dia dengan tenang mengatakan bahwa tujuan awalnya untuk pelatihan itu hanyalah untuk membantunya menurunkan berat badan, dan sekarang dia sudah sejauh ini, dia tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan. Dia menyuruh pamannya untuk pergi dan berhenti mencampuri urusannya. Pamannya pergi dengan marah, dengan wajah tegang dan jelas kesal. Bahkan setelah hari itu, dia terus mengunjungi istana tanpa henti, mengawasi Idela dan memperhatikan mereka. Pelatihan dari kejauhan, karena Idrian dengan tegas melarangnya untuk ikut campur atau mengintervensi, sang paman hanya bisa menonton. Melihat pria sombong itu berusaha keras dalam diam menjadi hiburan tersendiri bagi Idrian. Tak lama kemudian, Idela kembali mengambil posisi dengan pedangnya, dan Idrian hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia sudah mempelajari kebangkitan pedang. Dia memujinya, benar-benar senang dengan kemajuannya, dan untuk pertama kalinya, Idela sendiri terlihat bangga. Momen damai itu tidak berlangsung lama. Sang paman kembali menyela dan menuntut untuk tahu apakah Idrian juga telah mengajarinya hati seorang pria asteris. Ketika Idrian membenarkannya, kemarahan sang paman meledak. Dia mulai berteriak, menuduh Idrian mengajari dia trik perjalanan bodoh alih-alih menyimpannya untuk dirinya sendiri. Idrian berbalik dengan tajam dan memerintahkannya untuk segera pergi. Paman itu mengutuknya, mengklaim ada jalan yang jauh lebih baik dan bahwa Idela memiliki potensi yang tak terbayangkan, yang sekarang telah dirusak oleh Idrian. Idrian tetap tenang dan menyuruh pengawalnya untuk mengantar paman itu keluar. Paman itu menolak disentuh oleh penjaga rendahan dan pergi dengan marah. Setelah ketegangan mereda, Idela dengan tenang bertanya kepada Idrian apakah teknik yang dia pelajari hanyalah trik-trik kecil. Idrian dengan tegas menyangkalnya. Dia mengatakan padanya bahwa pamannya tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Kebenaran, jelasnya, adalah bahwa orang-orang di era modern ini telah benar-benar lupa apa itu hati seorang pria sejati. Jika tidak, mereka tidak akan pernah membuangnya seperti sepasang sepatu rusak. Dengan keyakinan tenang, Idrian bersumpah bahwa dia akan segera menemukan kekuatan mana yang sebenarnya. Kemudian di tempat latihan, paman kembali dan menempatkan pedang kayu di depan Idrian, menuntut agar dia membuktikan dirinya. Paman menyatakan bahwa dia hanya akan menggunakan satu cincin, dan jika Idrian bisa membuatnya mundur walau hanya setengah langkah, maka dia akhirnya akan mengakui pengetahuan dan kekuatan Idrian. Idrian mengambil pedang itu dan dengan tenang bertanya apa taruhannya. Paman menjawab bahwa jika Idrian menang, dia akan mengabulkan satu permintaan, apapun yang diinginkannya, bahkan teknik rahasia keluarga. Bukan itu yang sebenarnya diinginkan Idrian, tapi untuk sekarang, dia menerima persyaratan itu tanpa ragu. Idrian segera menyerang maju,
mengarah langsung ke leher pamannya. Paman hanya menyeringai dan berkata sudah jelas bahwa Idrian akan mengincar leher. Sesuai dugaan, Idrian menyerang leher pamannya berulang kali. Setiap serangan cepat dan tajam, tetapi paman menghindarinya dengan mudah. Dia bergerak dengan ringan, menghindari serangan sampai akhirnya dia menangkis pedang Idrian dan mendorongnya sedikit ke belakang. Bertanya apakah hanya itu yang dia punya. Dia kemudian mendorong Idrian menjauh dan mengejeknya, bertanya apakah dia sudah menyerah. Idrian mengertakkan gigi, dia keras kepala, dan dia merasa pamannya sangat menjengkelkan, tetapi dia tidak bisa menyangkal satu hal. Pamannya sangat kuat dan cerdas. Dia menunggu saat Idrian mengeluarkan mananya, karena hanya dengan begitu dia bisa memberikan kekalahan yang jauh lebih telak. Tetapi Idrian tidak akan memberinya kepuasan itu. Dengan pikiran itu, dia mulai berbicara pada dirinya sendiri, merasa aneh bagaimana 400 tahun lalu ada banyak sekali inti mana, dan ksatria yang memiliki inti mana mencapai prestasi yang luar biasa. Namun ketika sedikit berguna, kemampuan muncul belakangan, semua orang jadi lupa tentang jantung mana dan beradaptasi dengan kemampuan baru itu. Seiring waktu, orang-orang mulai percaya bahwa teknik rantai mana adalah metode pengelolaan mana yang jauh lebih baik daripada jantung mana. Belhart mendengarnya bergumam dan bertanya apa sebenarnya yang ingin dia katakan. Idrian dengan tenang menjawab bahwa dia sama sekali tidak setuju dengan keyakinan itu dan bahwa perbandingan itu sendiri keliru. Idrian mengatakan bukan karena jantung mana itu lemah, melainkan karena pemiliknya yang lemah. Dia menyatakan dengan jelas bahwa tidak semua jantung mana itu rapuh atau lebih rendah. Dia kemudian bertanya kepada Belhart apakah dia pernah mendengar tentang puisi kepahlawanan bela diri. Belhart membentak kepadanya untuk berhenti bicara, mengatakan bahwa tempat latihan adalah tempat untuk beradu pukulan dan pedang, bukan tempat untuk lagu dan puisi. Idrian hanya menyeringai dan mengatakan bahwa dia bodoh karena menyebut inti mana teknik tingkat rendah. Dengan itu, Idrian mulai melafalkan puisi yang terukir jauh di dalam dadanya. Dia menyanyikan tentang 100 pertempuran yang dimenangkan melawan 20 peserta pelatihan yang semuanya bermimpi menjadi pejuang bela diri heroik. Saat kata-kata mengalir, puisi bela diri heroik itu terbentuk. Kekuatan mulai melonjak melalui dirinya dengan setiap baris yang dia ucapkan. Kekuatan dari kemenangan-kemenangan itu mengalir ke dalam tubuhnya, ke dalam lengannya, dan akhirnya ke dalam bilahnya. Perlahan, pedangnya mulai bersinar, menjawab puisi itu dengan cahayanya yang semakin terang. Notifikasi sistem menunjukkan bahwa efek dari puisi pengampunan telah aktif dan mana mengalir di sekitar Idrian, tetapi Belhart tetap tidak terkesan, mengatakan bahwa apapun yang Idrian lakukan, tidak akan berpengaruh. Selama Idrian bergantung pada inti mana, dia tidak akan bisa melampaui rantai mana. Idrian menyerang pamannya dan Belhart menghindar dengan mudah dengan pedangnya. Mana dari cincin itu mendorong aliran inti mana ke belakang, menyebabkan Idrian sedikit terdorong mundur. Namun kenyataannya, untuk menguasai puisi itu, Idrian telah berlatih lebih dari 100 kali dan menahan mana cincin lebih dari 1000 kali. Selama 100 pertandingan itu, dia mengalami ribuan gelombang mana yang berlawanan. Dia menebas dengan pedangnya, melepaskan kekuatan Cybernoda. Pedangnya kini terasa layak sepenuhnya, tetapi ketika dia menyerang lagi, Belhart menghindar sekali lagi. Idrian terus menekan, menyerang berulang kali, dan untuk pertama kalinya, Belhart mulai menunjukkan kekhawatiran. Belhart mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk mendorong Idrian menjauh. Dia memberitahu Idrian bahwa dia sombong karena mengklaim bahwa tidak semua inti mana sama. Dia menghantamkan pedangnya ke tanah, menyebabkan ledakan yang melemparkan Idrian mundur ke dinding. Belhart mengumumkan bahwa dia bosan dengan pertarungan ini dan menyatakan bahwa ini berakhir karena dia sudah menang. Idrian, bagaimanapun, menyadari bahwa pada tingkatan umum, poin bela diri heroik saja tidak efisien. Dia menggunakan pedangnya untuk bangkit berdiri dan mulai menceritakan sejarah dari 400 tahun lalu. Dia menjelaskan bagaimana para ksatria membuat kesalahan fatal. Mereka tidak meninggalkan musuh bagi keturunan mereka. Mereka percaya cerita, teknik pedang, 6 detak jantung, dan puisi kemenangan mereka akan diwariskan utuh. Tetapi dunia baru ini telah melupakan nyanyian naga dan raja raksasa, mengubahnya menjadi mitos yang terlalu absurd untuk menjadi kenyataan. Belhart sama sekali tidak mendengarkan.
Dia percaya Idrian sedang melamun dan tidak bisa memahami sepatah kata pun dari apa yang dia katakan. Idrian mulai lelah dengan permainan ini dan menganggap pamannya sebagai seorang kesatria yang sombong dan bodoh. Tiba-tiba, kegelapan iblis pedang, Blackhorn, bangkit bagaikan badai di atas mata Idrian. Dia menyatakan bahwa jika Belhart tidak mengerti kekuatan sejati, dia akan mengajarinya. Tangan iblis sepenuhnya menguasai tubuh dan pikiran Idrian. Dia mulai melantunkan puisi pembunuh naga. Tubuhnya menegang di bawah kekuatan yang sangat besar. Beberapa bagian dari lagu itu dihilangkan karena pangkatnya yang lebih rendah, tetapi satu bait yang kuat tetap ada. Idrian mengulangi mantra itu berulang-ulang. Energi yang besar dari bait ini menghantam Belhart dengan kekuatan. Idrian menyerang, dan Belhart menyadari bahwa jika ini berlanjut, dia bisa meninggal. Ledakan lain terjadi, membuat Idrian terlempar ke belakang, jatuh ke tanah. Saat debu mengendap, Belhart mengungkapkan bahwa dia tidak menggunakan satu cincin kecil seperti yang dijanjikan, tetapi satu pentagon penuh cincin. Idrian, bagaimanapun, sangat gembira. Bahkan dengan keempat cincin aktif, pedangnya tidak tersentuh, memotong mana cincin dengan kekuatan jantung mana. Dia bangkit berdiri, membuat Belhart terpana dan bingung. Belhart memperkirakan mana cincin akan melampaui jantung mana, namun tidak bisa. Idrian menatap langsung pamannya dan menyatakan, dengan tenang dan tegas, bahwa dia telah kalah. Kemudian, nyanyian naga dan pedang menghantam Idrian, tubuh manusia yang lemah. Dia mencengkeram spray, gigi terkatup, mengutuk Gesta Sanctorum terkutuk itu. Kemudian, Idrian tahu rasa sakit itu adalah harga untuk menarik paksa kekuatan Gesta Sanctorum, puisi naga yang dipenggal kepalanya itu. Tubuhnya sekarang compang-camping, tapi dia tahu itu sepadan dengan setiap risiko. Ini adalah pencapaian bela dirinya yang pertama yang dia rancang sendiri sepenuhnya, dan dia merasa bangga karenanya. Dia melafalkan puisi itu berulang-ulang dari hatinya. Sistem menunjukkan bahwa peringkatnya sebagai dewa duel sedikit meningkat, dan dia pikir itu akan cukup untuk duel dengan pangeran ketiga. Tiba-tiba, Adelia menyela dia, berseri-seri karena dia akhirnya sadar. Dia menceritakan bagaimana, setelah dia pingsan, sang ratu sangat marah pada Belhart, dan itu pertama kalinya dia melihatnya begitu murka. Dalam hati, Idrian merasa sedikit senang, berpikir bahwa itu setimpal bagi pamannya karena dimarahi oleh ratu. Adelia juga memberitahunya bahwa Belhart meminta untuk segera dikabari begitu Idrian bangun. Idrian tidak menyukai gagasan itu, tetapi dia berbaring, mengatakan bahwa dia hanya bangun cukup lama untuk tahu, dan bahwa dia ingin beristirahat. Dia tahu jika dia tidak benar-benar memulihkan semangatnya yang rusak akibat penggunaan Gesta Sanctorum yang berlebihan, dia akan membayar harga yang mahal. Kenangan akan realitas di masa lalu akan bercampur menjadi kekacauan, dan akhirnya, batasan realitas akan runtuh dalam benaknya. Dia akan menjadi orang gila, tidak berguna, terjebak dalam ingatan pedang lagi. Memikirkan lubang itu saja membuatnya bergidik karena itu adalah nasib terburuk yang bisa dia bayangkan. Kemudian dia bercerita kepada Adelia tentang leluhurnya Agnes Baren, seorang pendekar pedang legendaris, dan bagaimana dia seharusnya bisa mewarisi kekuatan Gesta Sanctorum. Adelia membayangkan betapa hebatnya leluhurnya itu. Idrian menjelaskan bahwa untuk mendapatkan manfaat penuh dari puisi itu, dia perlu menjadi jauh lebih kuat dari sekarang. Dia bertanya kepadanya apa yang sebenarnya ingin dia pelajari. Adelia terkejut dengan pertanyaan itu, matanya melebar, dan dia ragu-ragu, tergagap berulang kali. Akhirnya, dia mengeluarkan hati, menyatakan bahwa dia ingin menjadi pedang Idrian. Mendengar ini, Idrian membeku, benar-benar terpana oleh kata-katanya. Rupanya, beberapa Gesta Sanctorum dimulai dengan suara trompet yang membahana sementara yang lain dimulai dengan langkah pertama melintasi dataran. Beberapa dimulai dengan sumpah yang tulus, seperti sumpah yang diucapkan Adelia sekarang di depan Idrian. Dia bersumpah untuk mengorbankan hidupnya demi dia dan mendedikasikan semua yang dia miliki untuk 5 hal demi dirinya. Sistem menunjukkan bahwa dia menawarkan poin ketundukan. Idrian merasakan kekuatan dan kehadirannya, menyadari bahwa ini adalah Gesta Sanctorum Adelia. Beberapa Gesta Sanctorum juga memengaruhi orang lain, dan Gesta Sanctorum baru terbentuk, menciptakan titik penguasaan.
Titik kepatuhan adalah hubungan antara seorang tuan dan seorang pelayan, dan Idrian terpana. Keturunan Ratu Pedang telah menyusun bentuk kepatuhan ini di hadapannya, memberinya keajaiban yang tidak pernah dia duga. Dia tersenyum, memikirkan semua kekuatan yang akan dia miliki sekarang. Selama kepatuhan Adelia menargetkannya, pertumbuhannya juga akan menguntungkan pekerjaannya sendiri. Dia berterima kasih atas kebaikannya, dan Adelia menatapnya dengan kagum. Idrian belum tahu bantuan atau keuntungan seperti apa yang akan dia berikan, tetapi dia merasa yakin tentang masa depan. Beberapa hari kemudian, Idrian berada di kerajaan, sangat bosan. Ibunya mendekatinya, bertanya apakah dia merasa sedikit lebih baik. Idrian tidak suka dipertanyakan, dan dia kesulitan berurusan dengan orang-orang yang disayangi oleh pemilik tubuh yang asli. Dia juga canggung dengan ibunya, yang tampak agak lesu. Dia bertanya apakah dia membenci pamannya dan kemudian mencoba membelanya, mengatakan bahwa dia tidak benar-benar bermaksud jahat. Jadi meskipun Idrian memiliki perasaan yang tidak enak, dia seharusnya mengabaikannya. Ketika Idrian menjawab bahwa dia tidak merasa seperti itu, dia berteriak bahwa seharusnya dia begitu. Idrian bingung, bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia inginkan darinya. Sejak dia menghancurkan kesombongan dan kecongkakannya hari itu, sulit baginya untuk bertahan. Hari itu, dia menanam benih masalah di benak pamannya. Jika Belhar tidak bisa mengatasinya, masalah itu akan tumbuh, dan dia akan kehilangan kekuatan bela dirinya yang dibanggakannya. Idrian tidak peduli dengan konsekuensi bagi pamannya. Itu akan menjadi kerugiannya sendiri. Ibunya berkata bahwa pamannya telah menghabiskan seluruh hidupnya lebih dekat dengan pedang daripada orang lain, yang membuatnya kurang peka dan kasar dalam pikiran. Tetapi baru-baru ini, Belhar tampak menyayangi Idrian dan bahkan secara pribadi membujuk raja untuk mencabut pembatasannya lebih awal. Begitu pembatasannya dicabut, Idrian mengamuk, membuat pamannya dalam keadaan posisi yang sulit. Idrian menyadari saat itu bahwa pamannya punya alasan yang sah untuk marah. Namun dia masih bertingkah seperti anak manja dan tidak tahu berterima kasih, berpikir, apa yang sudah pamannya lakukan untuknya? Sementara dalam masa pemulihan, seorang cendekiawan tua bernama Niccolo Marciadel dipanggil untuk menjadi tutornya. Tentu saja, Idrian Leonberger menolak untuk bekerja sama. Cendekiawan tua itu, Kars dan Adelia menyaksikan sang pangeran berguling-guling di lantai merajuk. Niccolo mencoba memberikan kata-kata penyemangat, tapi sang pangeran manja salah mengartikannya. Setelah sedikit tenang, Idrian bersikeras tidak perlu pelajaran karena dia sudah tahu semua yang perlu ia ketahui. Karena dia merasa sangat yakin dengan cara itu, Niccolo menyarankan alternatif. Mereka bisa sekadar menghabiskan waktu bersama dan terlibat dalam percakapan yang mencakup beberapa topik. Jika dia bisa membuktikan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan, sang sarjana berjanji tidak akan berkunjung lagi. Menjelang akhir hari, sang pangeran sangat bersemangat saat ia secara terbuka ikut serta dalam debat akademis tentang hakikat manusia. Niccolo bahkan menyarankan sebuah buku untuk ia baca berdasarkan topik yang mereka bahas. Dalam teks ini, hubungan antara penguasa dan subjek digambarkan sebagai semacam perjanjian. Raja menyediakan sebagian kekuatan militer dan ekonomi kepada kunci kekuasaan, dan kunci kekuasaan menjaga raja di tahta melalui kesetiaan. Selama bertahun-tahun dia hidup sebagai gruhan, Idrian mulai percaya bahwa hubungan seharusnya saling memberi dan menerima. Tanpa dia sadari, sepanjang hari telah berlalu. Sarjana tua itu merapikan meja dan mengakhiri sesi. Ketika Niccolo mengucapkan selamat tinggal, sang pangeran tersenyum lebar. Dia tidak pernah bersenang-senang hanya mengobrol seperti itu. Segera setelah dia mendengar pintu tertutup, Idrian menyadari apa yang terjadi. Dia baru saja dibujuk untuk menghadiri ceramah panjang lebar tanpa keinginannya. Pria tua itu cukup licik, tetapi Niccolo juga terkejut dengan pangeran pertama itu. Anak itu sangat berbeda dari bagaimana desas-desus menggambarkan dirinya. Dilarang berlatih dan bebas dari pelajaran Niccolo, jadwal sang pangeran kosong untuk hari itu, dan dia bosan. Sebelum dia sempat merenungkan pilihan hidupnya dan hanya berbaring di tempat tidur, seorang tamu, yaitu pamannya Bael Balerhard, membuatnya berdiri. Adelia menyambut paman masuk. Sudah beberapa hari sejak pertandingan sparring terakhir. Bael tampak pucat pasi. Dia belum mampu mengatasi masalah batin yang disebabkan oleh keponakannya yang jahat. Hari ini,
Paman hanya datang untuk meminta maaf. Dia melanggar janji yang dia buat pada dirinya sendiri dan menyebabkan sang pangeran cedera parah karenanya. Dia tidak akan membuat alasan apapun, meskipun cedera Idrian adalah akibat dari kerja keras yang berlebihan. Pamannya pasti telah sangat merisaukan masalah melukai keluarga kerajaan. Untuk memperbaiki kesalahannya, Paman Bael menawarkan untuk memberikan anak itu apapun yang dia minta. Jika dia harus mengorbankan penglihatannya atau lengannya untuk menyelesaikan masalah ini, dia bersedia. Pada akhirnya, Idrian merasa iba pada pria berbakat ini yang terkurung oleh masalah kecil dalam dirinya dan memutuskan untuk bermurah hati. Pangeran pertama menyatakan permintaannya. Dia hanya ingin keluar sebentar. Masa pengekangan dirinya telah berakhir, jadi dia seharusnya bebas untuk pergi. Tetapi sang pangeran tidak berbicara tentang perjalanan 1 hari. Dia berencana untuk berkelana jauh di luar ibu kota. Menyusun jadwal akan membutuhkan waktu, dan mereka juga tidak bisa memilih tempat yang terlalu jauh. Bael menerima permintaannya, dan langsung mulai bekerja mewujudkannya. Setelah pamannya pergi, sang pangeran ditinggalkan di ruangan itu bersama Kals. Dia pikir bosnya akan meminta sesuatu yang lebih tidak masuk akal. Lagi pula, tidak setiap hari kau mendapat bantuan seorang bangsawan. Sejujurnya, Idrian hanya ingin orang tua itu berhenti bersikap kaku dan menyedihkan. Jadi dia meminta sesuatu yang bisa diatasi. Mendengar bos berbicara terus terang seperti itu mencairkan suasana malam itu. Tiba-tiba, Adelia memasuki ruangan dengan surat yang sudah lama ditunggu di tangan. Itu adalah catatan perkembangan rapi dari Lady Arwen Kurgian. Dia mengalami sedikit kemajuan dan akan dapat berkunjung segera. Pesannya singkat dan manis, kabar baik yang datang tepat waktu. 5 hari kemudian, Paman Bael mengirim kabar bahwa semuanya sudah diurus. Setelah 2 hari lagi, hari keberangkatan tiba. Kadipaten pertama yang akan mereka lewati bernama Sang Pangeran sangat bersemangat. Dia tidak bisa duduk tenang. Tahukah Anda, wilayah Elan adalah tempat produksi persenjataan terbaik untuk istana kerajaan. Di sana ada tambang besi untuk memasok bahan berkualitas tinggi dan serikat pandai besi untuk memurnikannya. Lebih dari separuh senjata dan baju besi yang dikirim ke keluarga kerajaan berasal dari Elan. Karena level Idrian telah meningkat pesat akhir-akhir ini, dia sangat ingin mencari pedang baru untuk dirinya sendiri. Awalnya, dia berencana untuk mengambil pedang bagus dari gudang senjata kerajaan. Sayangnya, dia dihalangi oleh perintah kerajaan dari raja. Mempertimbangkan bagaimana pangeran gemuk itu bergerak, dia tidak bisa benar-benar menyalahkan ayahnya. Setidaknya dia bisa mendapatkan senjata yang layak di luar istana. Anehnya, paman menganggap serius perjalanan ini. Maka, perjalanan sekitar 20 hari pun dimulai. 3 hari dari ibu kota, mereka akan mencapai pemberhentian pertama, Elan. Setelah itu, mereka akan melanjutkan perjalanan selama 2 hari menuju Kastil Singa Besi. Saat ini, Idrian merasa bosan duduk di dalam kereta selama 3 hari penuh. Adelia duduk di seberangnya, tapi dia juga tidak menyenangkan. Mungkin waktunya akan lebih baik dihabiskan untuk memeriksa inti mana miliknya. Saat ini, tangkinya kosong sebagai efek samping dari penggunaan berlebihan puisi pembasmi naga. Seharusnya aman untuk mulai mengisinya kembali perlahan. Dia merasakan getaran berisik kereta, hembusan angin dingin, dan obrolan para ksatria, dan mengumpulkan serpihan mana yang lahir dari hal-hal itu. Akhirnya, dia mampu membentuk kembali dan mengisi hati mananya yang kosong. Yang mengejutkannya, hati mana yang dia ciptakan jauh lebih besar dari yang terakhir. Ini hanyalah sekilas kecil dari kehendak yang lebih besar. Ini adalah pengaruh dari memaksa dirinya untuk menggunakan puisi itu. Konstitusi fisiknya mengalami perubahan kualitatif, memperluas hati mananya dan meningkatkan kemampuannya untuk menyimpan lebih banyak energi. Melalui cara-cara yang tidak lazim, dia mencapai tingkat ahli pedang, meningkatkan hubungannya dengan sumber kekuatan dan mengurangi batasan untuk beberapa otoritasnya. Mata ketiga dan telinga ketiganya telah ditingkatkan secara signifikan. Secara keseluruhan, satu sesi meditasi mendorongnya ke tingkat yang berbeda. Dia bisa merasakan perubahan drastis dalam setiap gerakan kecil. Dia telah mengambil langkah maju. Setelah 3 hari perjalanan kereta yang panjang, karavan akhirnya mencapai Elan. Pangeran pertama disambut dengan hormat dan secara pribadi dikawal oleh Edgar dan Torrance Elan, putra-putra penguasa kota. Mengingat perjalanan panjang mereka,
Edgar menawarkan untuk mengantar semua orang ke kamar mereka terlebih dahulu. Sambil berjalan di sekitar rumah besar Elan, Adrian mengerti mengapa wilayah ini disebut sebagai pusat produksi persenjataan. Aula-aula dipenuhi dengan berbagai macam senjata. Jika dilihat lebih dekat, kau akan melihat bahwa pedang-pedang yang dipajang hanyalah barang-barang mewah, potongan logam yang tidak berguna dalam pertempuran sesungguhnya. Berdasarkan kesan pertama, Adrian merasa ragu untuk menemukan apa yang dia cari di tempat ini. Jadi, dia meminta untuk diantar ke Serikat Pandai Besi di wilayah tersebut. Edgar dengan senang hati mengabulkan permintaannya. Dalam perjalanan, penguasa setempat memperingatkan sang pangeran bahwa para pandai besi adalah orang-orang yang kasar dan keras kepala. Ketika benar-benar tenggelam dalam pekerjaan mereka, mereka tidak akan menyadari bahkan jika bangsawan berkunjung. Edgar memberi Adrian pengantar panjang untuk menghormati semangat pengrajin, bahkan jika itu mungkin tampak sedikit menyinggung. Panas tungku sangat menyengat saat mereka berjalan ke ruangan tempat keajaiban terjadi. Udara dipenuhi dengan suara besi yang ditempa dengan keras. Api berkobar, alat peniup udara mendesis, para pandai besi menggunakan api dan besi dalam harmoni sempurna. Di antara para pengrajin di ruangan ini, ada satu suara yang sangat jelas yang membuat sang pangeran terpesona. Seorang lelaki tua dengan tekun menempa pedang di tengah ruangan menarik perhatian penuh Adrian. Untuk beberapa alasan, setiap ketukan ritmis palu mengingatkan Adrian pada ingatan pertamanya sebagai Gruhan. Adelia menyeka keringat dari pipi rajanya, membuyarkan lamunan nostalgia sang pangeran. Sementara seluruh pandai besi berhenti bekerja untuk memberikan salam hormat kepada pangeran, lelaki tua itu terus melanjutkan usahanya dengan fokus. Edgar memperkenalkan pria yang memimpin komite penyambutan sebagai Saxon, kepala Serikat Pandai Besi. Adrian tidak peduli sama sekali. Yang ingin dia lakukan hanyalah menyaksikan kelas master penempaan di depannya. Saxon mencoba menjilat penguasa dan membentak lelaki tua itu untuk berhenti bekerja dan menunjukkan rasa hormat kepada pangeran. Adrian harus menahan diri untuk tidak marah pada orang itu, menegur dengan keras agar dia tidak membuat kekacauan. Melihat bangku kerja yang kosong dan tatapan tidak nyaman dari para pandai besi lainnya, sepertinya kepala serikat menyeret semua orang keluar tanpa diminta. Sebagai tanda hormat, dia meminta para pandai besi untuk kembali bekerja. Setelah semua orang kembali ke tempatnya masing-masing, sang pangeran kembali fokus dan terus menyaksikan sesuatu yang sangat menarik. Dia hanya berdiri di sana, menyaksikan seorang pria tua tanpa baju memukulkan palunya ke baja panas berulang-ulang. Sang pangeran benar-benar terpaku pada proses itu. Dia seolah berada di tengah dunia yang membara. Selama bertahun-tahun hidupnya, dia belum pernah merasakan sensasi ini. Setelah mereka meninggalkan bengkel pandai besi, Edgar menjelaskan bahwa orang tua itu telah berulang kali menempa dan melebur pedang yang sama selama setengah tahun terakhir. Setiap pedang yang ditempa pria itu konon adalah sebuah mahakarya. Dia tidak dipanggil ahli pandai besi tanpa alasan. Tidak ada satupun kreasinya yang kurang dalam kualitas. Namun dia melebur semuanya. Lebih jauh lagi, selama sebulan terakhir orang tua itu hampir tidak tidur. Dia telah mengabdikan dirinya sepenuhnya pada pekerjaannya. Mengingat usianya, ini agak mengkhawatirkan. Beberapa hari setelah mereka mencapai Elan, sang pangeran membuat kunjungan ke bengkel pandai besi pagi-pagi dan pulang larut malam menjadi kegiatan rutin. Dia hanya mengamati ahli pandai besi melanjutkan rutinitas harian yang intens di keheningan. Berlawanan dengan ketegangan yang disebabkan oleh kedatangan pangeran pertama, dia sama sekali tidak menimbulkan masalah. Tinggalnya di Elan akhirnya mencapai hari terakhir. Pada hari keberangkatan, sang ahli pandai besi bekerja lebih keras dari biasanya. Pangeran berharap bisa tinggal sampai dia bisa melihat produk akhirnya, tapi siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dia hanya bisa pergi dengan rasa sesal yang mendalam. Ada banyak sekali urusan yang harus diurus. Pada malam keberangkatan mereka, Adrian memerintahkan rakyatnya untuk mempersiapkan jamuan perpisahan. Setelah jamuan makan, Edgar berlari ke pintunya pagi-pagi sekali. Dia dengan bersemangat berteriak tentang pedang yang telah diselesaikan oleh ahli pandai besi. Sangat bersemangat, sang pangeran berlari menuju bengkel pandai besi dan melihat lelaki tua itu memegang senjata yang megah. Dia dengan lembut membersihkan sisi-sisi kreasi mematikan terbarunya. Setelah benar-benar bersih dan tajam,
sang ahli dengan senang hati menyerahkan senjata itu kepada pangeran. Melihat bilahnya, Idrian dapat membayangkan kata-kata yang sempurna untuk menggambarkan momen itu. Senjata itu dipanaskan seperti matahari terbit di cakrawala, dan didinginkan hingga warnanya menyerupai jubah merah kerajaan. Lahirlah pedang yang menyerupai matahari dan raja. Ketika tiba saatnya memberi nama pedang itu, sang ahli menyarankan nama Damarung. Bagi sang ahli, itu berarti senja. Bagi sang pangeran, itu akan menjadi fajar. Setelah senjata itu diserahkan kepada pemiliknya yang sah, kelelahan dengan cepat menghampiri lelaki tua itu. Sebelum dia bisa jatuh ke lantai, pangeran menangkap pengrajin ahli itu. Merasakan denyut nadi yang lemah di tubuh lelaki tua itu, Idrian memutuskan untuk menghabiskan satu malam lagi di Elan. Di ranjang kematiannya, lelaki tua itu menceritakan saat dia melihat sang pangeran memperhatikannya bekerja. Pada hari pertama itu, pedang itu terbentuk di benaknya seolah dituntun oleh takdir. Pedang itu sendiri memilih hari kelahirannya. Mengetahui bahwa pengrajin itu sudah dalam perjalanan menuju alam baka, Gruhan memutuskan untuk jujur dan membocorkan rahasianya. Anehnya, lelaki tua itu menerima wahyu itu dengan cukup baik. Seorang pandai besi dan mantan pedang bisa mengerti hati satu sama lain dengan baik. Sebagai permintaan terakhirnya, sang pengrajin mengulurkan tangannya yang gemetar dan meminta untuk memegang pedang terakhir yang ditempanya sejenak. Memegang gagangnya, dia memberkati pedang itu agar sehebat pemiliknya dahulu. Idrian berjanji bahwa pedang itu akan sehebat itu, dan lelaki tua itu akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Ketika matahari terbit, Edgar berlari kembali ke tenda pangeran untuk melapisi pedang baru, Damarung, sebuah pedang yang ditempa dengan jiwa seseorang. Dia mencoba meyakinkan pangeran bahwa pedang lelaki tua itu tidak cocok untuk digunakan dan bahwa dia sebaiknya menggunakan pedang sihir saja. Meskipun bukan yang terbaik, pedang sihir yang dipersembahkan oleh Edgar setidaknya berkualitas menengah. Mengetahui maksud terselubung Edgar, rencana, sang pangeran tanpa malu mengambil pedang ajaib itu dan menolak untuk menyerahkan Damarung. Untuk memastikan tidak ada perlawanan, dia memastikan untuk menekan Edgar dengan menggunakan kesetiaan keluarga Elan kepada kerajaan. Yang bisa dilakukan bangsawan licik itu hanyalah menerima kerugian dan bersikap tenang. Dia berencana memancing sang pangeran dengan pedang ajaib yang mencolok sebagai ganti pedang utama, namun malah menyerahkan dua senjata berharga secara cuma-cuma. Tanpa penundaan lagi, karavan bergerak. Kavaleri berkuda di depan dengan kecepatan penuh sementara kereta dan infanteri mengikuti dengan kecepatan yang lebih terukur. Untuk menebus keterlambatan, mereka harus bergegas. Dalam perjalanan ke keretanya, sang pangeran bertabrakan dengan Paman Bael. Mereka hampir tidak bertemu satu sama lain selama mereka di Elan karena Bael sibuk dengan tugas terpisah. Mulai sekarang, mereka akan memacu kuda untuk mencapai benteng singa besi menjelang malam. Lucunya, sang pangeran tidak tahu cara menunggang kuda. Dia dulunya adalah pedang, entah sudah berapa lama, jadi bagaimana dia tahu cara menunggang kuda? Jalan menuju kastil singa besi tidak mudah. Dia harus belajar menunggang kuda di sepanjang jalan. Ada banyak muntah, kuda yang bergerak tak terkendali, dan belokan yang sebenarnya bisa dihindari. Meskipun bukan perjalanan setengah hari seperti yang direncanakan semula, mereka berhasil mencapai tujuan dalam waktu sekitar 1 hari penuh perjalanan. Gengsi singa besi dari keluarga Walrodin terwujud dalam pesta penyambutan diatur untuk menerima keturunan bangsawan Leonberger. Singa-singa ini ternyata jauh lebih bersemangat dari yang diperkirakan. Alasannya jelas, anak-anak ini pasti tidak senang dewi mereka dibawa pergi oleh seorang pangeran pemboros. Berpikir bahwa akan menyenangkan untuk memprovokasi singa-singa itu, Idrian dengan percaya diri berjalan menuju Arwen. Begitu berhadapan, ksatria terhormat itu berlutut dan memberikan salam yang paling hormat kepada tuannya. Singa-singa besi hampir menerkam pangeran pertama saat itu juga. Reaksi mereka sangat cepat, tetapi begitu pula Adelia Baines. Jika Adelia kehilangan kendali karena permusuhan saat ini, itu akan menjadi berita buruk. Sang pangeran harus menyadarkannya dari kemarahan yang memuncak, kemarahan yang membara. Untungnya, dia terus mengembangkan kepatuhannya. Dia berbalik ke Arwen dan mengajak mawar berduri itu untuk mengikutinya ke tempat lain. Ada banyak cerita yang belum mereka bagi. Akan lebih baik jika para singa di belakangnya ikut serta.
Pemberhentian pertama sang pangeran setibanya adalah tempat pelatihan. Dia sangat ingin menyaksikan singa besi, yang konon terbaik di kerajaan, beraksi. Idrian mengeluarkan tantangan terbuka bagi siapapun yang cukup berani untuk maju, tetapi statusnya sebagai pangeran pertama agak membebani. Jadi, dia berjanji atas nama Leonberger bahwa tidak seorang pun akan dimintai pertanggungjawaban atas hasil duel apapun hari ini. Ketika memanjakan mereka tidak berhasil, dia beralih memprovokasi para singa. Jika tidak ada yang beradu pedang dengannya, reputasi yang mendunia itu pasti hanya gertakan saja, kan? Tidak tahan lagi dengan omongan sampah itu, Dale dari keluarga Denan maju. Dia mengaku masih jauh dari pantas mewakili pedang singa besi, tapi dia siap untuk membela diri. Sang pangeran hanya senang ada seseorang yang benar-benar terpancing emosinya. Dale di sini memutuskan untuk mengambil inisiatif dan menyerbu dengan pedang kayunya terhunus. Idrian menerima serangan pertama dengan balasan dahsyat yang menghancurkan tubuh Dale dari dalam. Kepalanya yang merah terseret di lantai berlumpur arena latihan. Satu tumbang, masih banyak lagi yang harus dihadapi. Pangeran meminta para ksatria untuk berbaris dan mencobanya. Selanjutnya yang akan diuji adalah Paul Rothheim, seorang tingkat 3, bukan mahasiswa baru seperti Dale. Seperti yang diperkirakan, ksatria berwajah bayi itu dikalahkan tanpa perlawanan berarti. Halley, seorang peserta magang tahun kelima, mengira dia punya peluang. Ternyata tidak, Judith mengikuti, dan pangeran memberinya kesempatan yang sama, pertarungan yang seimbang. Setiap orang yang dikirim oleh Iron Lions yang sombong kalah dengan cara yang mencolok. Kekalahan ini berlangsung selama setengah hari. Idrian tidak pernah terluka sedikit pun. Setelah membersihkan para peserta magang, sang pangeran merasa ingin bermain-main dengan anggota resmi Ordo Ksatria. Untuk membangkitkan semangat, dia dengan lantang mengumumkan bahwa Arwen akan ikut bersamanya dalam perjalanan pulang. Mawar berduri itu tidak menunjukkan keraguan dan menerima keinginan tuannya. Trik sederhana ini membuat salah satu anggota resmi singa besi berdiri dan berbicara. Ksatria itu telah mendengar tentang kegemaran sang pangeran berjudi, jadi dia menyarankan taruhan kecil untuk memeriahkan suasana. Sebelum sang ksatria mempermalukan dirinya sendiri, Idrian turun tangan dan menegaskan bahwa Arwen bukanlah hadiah untuk turnamen. Mereka sebaiknya bertaruh sesuatu yang lain saja. Dia melemparkan pedang latihan yang sudah usang dan meminta Kals untuk pedang sungguhan. Pangeran pertama menghunus pedang ajaib dan meletakkannya di atas, berbaris untuk duel. Siapapun yang penglihatannya baik bisa melihat bahwa pedang ajaib itu adalah harta karun. Merasa tidak nyaman dengan pengaturan itu, Arwen mencoba mengajukan diri sebagai hadiah, tetapi dia 1000 kali lebih berharga daripada sekadar pedang. Nilai seorang calon ahli pedang tidak sebanding dengan baja tempa. Dunham dari House Fahrenheit menerima tantangan itu. Sebagai ksatria Iron Lion resmi, dia hampir menembus rantai 3 lapis. Dia pada dasarnya berada di rantai 2 lapis. Pedangnya adalah pedang ke-17 yang dibuat oleh pengrajin ahli. Agar adil, dia juga bersedia mempertaruhkan senjata berharga ini dalam pertarungan 1 lawan 1. Menanggapi pertarungan ini dengan sedikit lebih serius, sang pangeran memutuskan untuk menggunakan senjata utamanya. Di tangannya ada karya ke-100 dan terakhir sang guru, yang baru diselesaikan beberapa hari lalu. Dunham mengencangkan rantainya. Meskipun dia tidak setuju dengan jalan pedang yang ditempuh sang pangeran, upaya untuk sampai ke sana terlihat jelas. Karena menghormati hal itu, Dunham bersumpah untuk memberikan yang terbaik dalam duel ini. Idrian tidak akan pernah terbiasa dengan orang-orang yang meremehkan inti mananya sebagai jalan yang salah. Dia telah belajar bahwa rasa hormat yang diarahkan kepadanya seharusnya menjadi milik rakyatnya yang pekerja keras. Sang pangeran memohon kepada ksatria dan pelatihnya, Adelia, untuk mengamati dengan seksama apa yang akan terjadi. Jalan ini adalah jalan yang akan mereka berdua tempuh. Terpengaruh oleh tuannya, Aura, tanpa sadar Adelia menyesuaikan diri dengan getarannya dari belakang. Tanpa gagal, dia siap melakukan apapun yang diinginkan dan dibutuhkan pangeran.